Sikap tegas Zhang Xunlai menggerakkan Lin Sun dan membawa arus hangat yang muncul di hatinya. Sejak dia datang ke Kekaisaran, dia telah bertemu banyak musuh, tetapi dia juga berteman di sepanjang jalan, termasuk instruktur Xiaoke, Pak Heringroh, Zhu Tua ketiga, Ning Meng, Si Yu, Toadi, Zhao Tailai, Shen Tuo. Sekarang dia berada di Bloodkill Battlefield, Zhang Xunlai mungkin akan memarahinya lebih dari siapapun, tetapi dia tahu bahwa sang jenderal tidak pernah menganggapnya sebagai orang luar. Misalnya, atasan egois lainnya kemungkinan besar akan mengorbankannya dalam badai kecil hari ini. Tapi Zhang Xunlai tidak. Misalnya, Zhang Xunlai bisa saja berdiri dan mengaktifkan Qinchu, tetapi dia berbicara menentang tindakan munafik orang lain. Bagaimana mungkin Lin Sun tidak tergerak olehnya? Ekspresi Qinchu berubah tanpa batas dan dia terdiam beberapa saat. Kemudian, dia tiba-tiba berkata dengan lantang, "Saudara Zhang Sun, anak panah itu telah menghabiskan energimu hari ini. Bahkan jika Anda memilih untuk mengambil tindakan, kemungkinan besar Anda tidak akan dapat menghentikan saya. Jadi bagaimana jika aku mempertaruhkan nyawaku?" Zhang Xunlai berkata dengan dingin. Ekspresi Qinchu berubah secara halus. "Kamu harus sadar bahwa apa yang aku lakukan adalah demi para pembudidaya di 8 kam, termasuk kam tentara ke-7. Omong kosong. Zhang Xunlai meludah. Saat ini, kamu masih melakukan suatu tindakan, bahkan jika kamu ingin meminjam harta karun itu, apakah kamu harus memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan? Anda mungkin raja tahap kematian hidup, tetapi metode Anda rendah dan tercela. Jika kita tidak berada di Bloodkill Battlefield, aku pasti akan membunuhmu. Aku mengabdikan hatiku pada bulan, tapi itu hanya menerangi selokan." Qinchu menghela nafas. Kemudian, wajahnya berubah menakutkan dengan kilatan tajam di matanya. "Bagaimana mungkin kalian semua masih menolak untuk sadar di hadapan kebenaran? Karena itu masalahnya, jangan salahkan saya karena kejam." Ledakan. Auranya berubah drastis, menjadi lebih menindas dan mengancam. Dia menatap Zhang Xunlai dengan dingin. "Aku juga ingin tahu berapa banyak gerakan yang bisa kamu blokir dariku." Kemarahan yang tak terlukiskan muncul di hati Lin Sun. Qinchu tidak ragu menggunakan kekerasan hanya untuk meminjam harta. Namun, Zhang Xunlai memandang Qinchu dengan sangat tenang. "Qinchu, matamu tertutup oleh harta karun. Jika Anda berbalik sekarang, masih belum terlambat." "Konyol." Qinchu mendengus. "Saya melakukan ini dengan sepenuh hati untuk semua orang, jadi mengapa saya harus mundur?" Zhang Xunlai menghela nafas, menjadi frustrasi. Pada saat yang sama, tepuk tangan meriah dari luar aula memecah suasana tegang. "Qinchu, aku memujimu. Anda melakukan ini dengan sepenuh hati untuk semua orang. Jika semua tentara kekaisaran seperti Anda, maka kami tidak perlu khawatir mengalahkan ras Magi Brute." Diiringi dengan suara lembut dan serak, seorang wanita cantik berjubah hitam dengan anggun melangkah ke aula. Rambut hitam panjangnya digulung menjadi sanggul, menonjolkan lehernya yang halus dan mulus serta menonjolkan bentuk wajahnya yang sempurna. Dia memiliki bibir merah penuh, jembatan hidung yang tinggi, dan sepasang mata yang besar dan menawan. Tapi setelah dilihat lebih dekat, di dalam matanya yang menawan ada bayangan matahari dan bulan yang tenggelam dan kehancuran segala sesuatu di dunia. Mereka sepertinya bisa menyedot jiwa orang. Tidak diragukan lagi, wanita yang sangat memesona itu juga wanita yang sangat berbahaya. Lin Sun telah bertemu beberapa Live Death Stage Kings, tetapi wanita ini memiliki aura menakutkan yang lebih tak terduga. Auranya hampir mirip dengan Ratu Malam Kegelapan yang misterius. Yang mengejutkan Lin Sun, Zhang Xunlai dengan hormat membungkuk dengan kepalan tangan memberi hormat kepada komandan. Dia akhirnya menyadari identitasnya, Zhao Xinyai. Dia adalah satu-satunya jenderal wanita dengan kekuatan Live Death Stage di Bloodkill Battlefield dan merupakan komandan tertinggi dari 8 kubu kekaisaran. Nama Zhao Xinyai tidak terdengar seperti nama wanita satu selain itu, dia memiliki masa lalu yang menakjubkan dan legendaris. Tangannya telah berlumuran darah dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya yang telah dia lawan, memberinya gelar Ratu Haus Darah. Komandan Zhao Xinyai juga merupakan adik perempuan kaisar. Siapa yang berani tidak menghormati wanita dengan status, kekuatan, dan kecantikan seperti itu? Namun, penampilannya malam ini mengejutkan semua orang termasuk Lin Sun. Kenapa kamu di sini?" Ekspresi Qinchu berubah secara dramatis, dan dia hampir kehilangan ketenangannya. Meskipun Zhao Xinyai sangat cantik, dia hanya dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. "Jika saya tidak datang, bagaimana saya bisa mendengar kata-kata tulus?" Jenderal Qinchu. Suara Zhao Xinyai lembut dan serak dan tingkah lakunya tenang dan bermartabat seperti bunga popi yang indah. Aura uniknya tidak seperti aura orang lain. Qinchu mengucapkan dengan canggung, "Jenderal Zhao, jangan bercanda." Tapi Zhao Xinyai menggelengkan kepalanya.
Saya tidak bercanda. Musuh hampir menyerbu kali ini dan menempatkan kami dalam situasi yang sangat kritis. Saya sangat berterima kasih bahwa Jenderal Chu berdedikasi untuk melayani kekaisaran. Semakin sopan dia, semakin Qin Chu merasa ada yang tidak beres. Tapi dia hanya bisa diam. Sementara itu, Zhang Xunlai tampak menghela napas lega. Dia diam-diam mengedipkan mata pada Lin Sun, seolah menyuruhnya menunggu dan melihat dan tidak mengatakan apa-apa. Lin Sun mengerti sinyalnya. Dia juga merasakan suasana menjadi aneh saat kedatangan Zhao Xingye. Dia bahkan curiga Zhao Xingye mungkin sudah datang lebih awal dan menyaksikan semuanya terungkap di aula. Dia sepertinya hanya muncul sekarang karena dia tidak bisa duduk dan membiarkan konflik antara Zhang Xunlai dan Qin Chu pecah. Benar saja, apa yang dikatakan Zhao Xingye selanjutnya mengkonfirmasi spekulasi Lin Sun. Aku sudah melihat apa yang baru saja terjadi. Jenderal Qin terpuji untuk berpikir tentang meminjam harta untuk melindungi 8 kubu kekaisaran. Zhao Xingye memuji dengan lembut saat dia duduk. Komandan terlalu memujiku, kata Qin Chu buru-buru. Namun, sebelum Qin Chu bisa menghela nafas lega, Zhao Xingye menambahkan, namun, karena itu adalah harta orang lain, yang terbaik adalah tidak memaksa orang lain untuk berpisah dengannya. Kalau tidak, apa bedanya ini dengan perampok? Qin Chu memasang ekspresi serius dan berkata dengan nada meminta maaf, Komandan benar. Bagaimana dia berani mengungkapkan pendapatnya? Dia sangat menyadari betapa menakutkannya wanita di depannya ini. Zhang Xunlai dan Lin Sun saling bertukar pandang. Apakah Zhao Xingye berencana menjadi pembawa damai untuk menyelesaikan perselisihan? Mereka berdua salah menebak. Zhao Xingye tersenyum sedikit dan menyapu matanya yang cerah dan menawan ke arah Qin Chu. Jenderal Qin Chu, karena Anda setuju dengan saya, maka saya ingin mengambil kesempatan ini untuk bertanya apakah yang Anda katakan tadi benar atau tidak. Apa? Qin Chu terkejut, tetapi dia tidak berani bertanya kepada komandan dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Aku, Qin Chu, tidak pernah mengatakan sesuatu yang salah. Zhao Xingye bertepuk tangan lagi. Jenderal Qin Chu memang berdedikasi untuk melayani kekaisaran dan layak menjadi panutan bagi kami. Karena itu masalahnya, atas nama kekaisaran, saya harus berterima kasih atas kemurahan hati Anda. Saya percaya bahwa setiap orang di kekaisaran akan selalu mengingat pengorbanan Jenderal Qin Chu. Saat dia berbicara, dia bangkit dan dengan sungguh-sungguh memberi hormat kepada Qin Chu. Qin Chu mengerutkan alisnya karena bingung. Apa yang sedang terjadi? Apa kemurahan hati dan pengorbanan? Mengapa saya tidak mengerti ini? Namun, Zhang Xunlai hanya bisa tertawa terbahak-bahak seolah dia mengerti. Sebelumnya, saya salah paham tentang Jenderal Qin Chu. Aku merasa sangat malu sekarang. Apa yang dia maksud dengan itu? Perasaan buruk di hati Qin Chu meningkat. Akhirnya, dia mau tidak mau bertanya, Komandan Zhao, ini. Oh, Jenderal Qin Chu, jangan khawatir. Kontribusi dan pengorbanan Qin klan Anda sudah cukup untuk mendapatkan pujian dan dukungan dari semua makhluk hidup di dunia. Saya juga akan secara pribadi meminta kekaisaran untuk memberi Anda penghargaan sebagai ucapan terima kasih dan klan Qin atas kemurahan hati mereka. Zhao Xingye berseri-seri. Ledakan. Sebuah pikiran melanda Qin Chu seperti sambaran petir. Dia akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi, dan wajahnya mendung. Jenderal, apa? Lin Sun tiba-tiba berkata dengan heran, Hei, Penatua, apakah Anda lupa bahwa saya baru saja bertanya kepada Anda apakah klan Qin Anda bersedia menyerahkan semua kekayaan dan kekuatannya untuk para pembudidaya kekaisaran yang menumpahkan darah dan bertarung demi pembunuhan darah medan perang? Anda berjanji bahwa, jika kekaisaran membutuhkannya, Anda dan Qin klan Anda tidak akan pernah menolak. Qin Chu kehilangan kata-kata. Banyak ekspresi berbeda dengan cepat melintas di matanya. Saya hanya mengatakan itu dan tidak bersungguh-sungguh. Bagaimana mungkin Zhao Xingye menganggapnya serius? Lin Sun hampir gagal menahan tawa. Orang tua ini bertindak sangat benar dan tanpa pamrih sekarang dan berpura-pura melakukan segalanya untuk kekaisaran. Melayani dia dengan benar. Zhao Xingye membuatnya merasakan obatnya sendiri dan membuatnya tercengang. Lin Sun hanya bisa membayangkan bahwa lelaki tua itu sangat marah hingga paru-parunya hampir pecah. Darahnya mungkin berdenyut melalui pembuluh darahnya. Dia telah menembak dirinya sendiri di kaki. Sangat memuaskan. Sangat menyakitkan. Lin Sun tidak bisa tidak mengagumi dan terkesan oleh Zhao Xingye. Begitu dia tiba, dia memaksa Qin Chu ke dalam situasi yang canggung hanya dengan beberapa kata. Dia luar biasa. Zhang Xunlai juga tertawa kecil. Penampilan Qin Chu yang kempes membuatnya merasa sangat puas. Jenderal Zhao, masalah ini, Qin Chu menarik napas dalam-dalam, tapi dia tidak tahu bagaimana memperbaiki situasi canggungnya. Jenderal Qin, jangan bilang kamu ingin kembali pada kata-katamu. Saya sudah merekam semua yang Anda katakan.
Sebagai Raja tahap kematian hidup dari klan Qin, Anda akan mengecewakan dunia jika Anda bahkan tidak bisa menepati janji Anda. Saat Zhao Xingyue berbicara, dia mengeluarkan cakram giok dan, dengan kilatan cahaya ilahi, suara Qin Chu terdengar di udara. Jika kekaisaran membutuhkannya, bagaimana klan Qin saya akan menolak? Suara itu dalam, tak tergoyahkan dan nyaring, dan dipenuhi dengan kebenaran saat bergema di aula untuk waktu yang lama. Tawa akhirnya keluar dari tenggorokan Lin Sun. Mata Zhang Xunlai berkerut di sudut saat dia tersenyum. Lu Wenting juga tidak bisa menahan tawa tertahan. Tapi Qin Chu memasang ekspresi yang sama sekali berbeda dengan mereka. Sudut bibirnya berkedut, urat di dahinya hampir pecah, dan wajahnya pucat pasi. Dia tampak seperti akan pingsan dan muntah darah. 1. Nama aslinya adalah Aeye. Ae biasanya digunakan untuk merujuk pada bintang, sedangkan E umumnya digunakan untuk merujuk pada bidang, kasar, liar, dan ambisi. Bukan asosiasi feminin. Jika orang lain berani memeras Qin Chu sampai kering seperti itu, maka dia pasti sudah menamparkan mereka sampai mati. Lagi pula, dia adalah raja tahap kematian hidup, figur otoritas teratas di mana saja di seluruh dunia. Tapi dia tidak berani marah pada Zhao Xingyue. Wanita itu terlalu menakutkan, bukan hanya karena dia memiliki identitas dan status yang dihormati, tetapi dia juga bisa dianggap sebagai karakter yang tak tertandingi dalam hal kekuatan bahkan di antara Live Death Stage Kings. Qin Chu tidak ragu bahwa dia akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian jika dia mengungkapkan ketidakpuasannya. Qin Chu merasa sangat sedih hingga wajahnya membiru, dan dia hampir memuntahkan darah. Dia berdiri di sana tanpa berkata-kata untuk waktu yang lama sementara Lin Sun dan Zhang Xunlai berbangga diri atas kesulitannya. Setelah menekan dirinya beberapa kali, Qin Chu akhirnya berkata dengan canggung, "Jenderal Zhao, kamu pasti bercanda, kan?" Namun, Zhao Xingye mengangkat alisnya yang hitam dan lurus dan mengerucutkan bibir merahnya dengan ketidakpuasan. "Jenderal Qin Chu, saya baru saja membungkuk dan memberi hormat kepada Anda atas nama kekaisaran. Apa menurutmu aku bercanda?" Suaranya mungkin masih lembut, tapi rasanya seperti pedang tajam menekan tenggorokan Qin Chu. Dia menjadi kaku dan ekspresinya berubah lagi. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi, menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, "Komandan Zhao terlalu khawatir. Karena saya telah mengatakan itu, saya akan melakukan yang terbaik untuk mengikutinya. Tapi masalah ini menyangkut banyak hal, dan saya tidak bisa membuat semua keputusan untuk klan Qin. Ketika saya kembali ke kekaisaran, saya akan segera membicarakan hal ini dengan klan untuk menyelesaikan masalah ini dengan benar." Dengan wajah marah, dia berbalik dan pergi. Zhao Xingye mengangguk dengan gembira. "Saya senang, maka saya berharap Jenderal Qin Chu akan berhasil." Qin Chu pergi, merasa tertekan dan sedih. Dia khawatir dia akan muntah darah dan mati jika dia tidak pergi lagi lebih cepat. Dia merasakan dorongan untuk menamparkan dirinya sendiri ketika dia memikirkan betapa banyak masalah yang telah dia timbulkan pada dirinya sendiri hanya untuk meminjam busur dan anak panah. Brengsek, terima kasih, Jenderal Zhao, karena telah membantu kami memecahkan masalah ini. Zhang Xunlai menahan senyumnya dan membungkuk dengan tulus. Jika Zhao Xingye tidak datang, hasilnya akan sangat berbeda. Terima kasih kembali. Fakta bahwa seluruh hati dan jiwa Jenderal Qin Chu dikhususkan untuk kepentingan publik juga membuat saya sangat senang. Daripada mengatakan saya menyelesaikan masalah, lebih baik mengatakan bahwa itu telah memfasilitasi hal yang luar biasa. Kata Zhao Xingye dengan santai. Penampilannya sangat memukau. Mata gelapnya berbinar, dan kulitnya lebih cerah dari salju. Sulit membayangkan bagaimana wanita cantik seperti dia bisa menerima gelar Ratu Haus Darah. Jika Lin Sun tidak menyaksikannya dengan matanya sendiri, maka dia tidak akan pernah bisa membayangkan Qin Chu, Raja tahap kematian hidup, akan dengan patuh mendengarkan Zhao Xingye. Ini adalah kekuatan sejati. Komandan Zhao, menurutmu apakah klan Qin akan memenuhi janjinya? Zhang Xunlai bertanya. Namun, bibir montok Zhao Xingye melengkung ke atas dengan senyum menghina. Jika mereka tidak berani, maka mereka tidak bisa menyalahkan saya karena pergi sendiri dan memintanya. Lin Sun dan Zhang Xunlai akhirnya yakin bahwa Zhao Xingye tidak bercanda. Astaga, apakah dia berencana untuk membantai klan Qin? Lin Sun menarik napas dengan tajam. Di masa lalu, dia selalu dianggap berani dan berani, tetapi dia merasa dia tidak layak disebut jika dibandingkan dengan Zhao Xingye yang cantik dan menakutkan. Zhang Xunlai melirik Lin Sun, seolah diam-diam membandingkan siapa yang lebih berani antara Lin Sun dan Zhao Xingye. Terkejut Zhao Xingye tersenyum, menjentikkan kukunya. Jangan lupa bahwa saya seorang wanita, dan wanita paling baik dalam mengganggu orang dan membalas dendam. Zhang Xunlai gagal menahan tawa saat dia sombong dan mengasihani Qin Chu pada saat yang sama.
Jika pria itu tahu tentang ini, apakah dia akan menangis? Lin Sun tidak bisa membantu tetapi berseru dalam benaknya. Seorang wanita siapa yang berani memperlakukan panglima tertinggi kekaisaran yang bergelar Ratu Haus Darah sebagai wanita biasa? Anak kecil, bisakah kamu meminjamkan busur dan anak panahmu tiba-tiba? Zhao Xingye meminta, mengalihkan pandangannya yang indah ke Lin Sun. Zhang Xunlai menyipitkan matanya karena bingung. Zhao Xingye tetap tenang dan acuh tak acuh seperti biasanya. Dia terus menatap Lin Sun dengan tenang dan tidak menekannya. "Iya," Lin Sun menjawab setelah hening sejenak. Kemudian dia bertemu dengan tatapan Zhao Xingye dengan tenang dan berkata, "Tapi, aku punya satu syarat." Zhang Xunlai sangat terkejut hingga dia hampir mengatupkan tangannya ke mulut Lin Sun. Beraninya dia bernegosiasi dengan Zhao Xingye pada saat seperti itu, anak ini terlalu berani. Tapi Zhao Xingye sedikit menyipitkan matanya yang gelap dan indah sementara sudut bibirnya melengkung ke atas dengan senyum tipis. "Oh, mari kita dengarkan." Lin Sun menyatakan kondisinya yang tidak terduga, "Komandan, jika tiba saatnya Anda akan meminta penjelasan langsung dari klan Qin, tolong bawa saya bersamamu. Saya juga ingin melihat-lihat. Itu semuanya." Zhang Xunlai tampak bingung. Apa yang anak ini lakukan, kenapa dia harus terlibat dalam hal ini juga? Zhao Xingye terkekeh keras. Dengan tatapan aneh bersinar di matanya yang indah, dia mempelajari Lin Sun seolah ingin mengenalnya lebih baik. Setelah beberapa saat, dia mengangguk. "Oke." Lin Sun berseri-seri dan menyerahkan busur tanpa omong kosong dan panah Biluo tanpa ragu-ragu. "Aku akan mengembalikannya tidak lebih dari 10 hari, janji Zhao Xingye." Saat itu sudah larut malam jadi Lin Sun segera mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Benar saja, anak ini juga rubah yang licik. Mengingat kelihayannya, siapapun yang memprovokasi dia akan pusing di masa depan. Zhao Xingye dengan ringan menyapukan tangannya yang cantik dan ramping ke busur tanpa omong kosong saat dia melihat Lin Sun pergi. Bibirnya melengkung tanpa terlihat. "Rubah yang licik, saya pikir anak itu terlalu berani." Zhang Xunlai tidak dapat menahan diri untuk berkomentar ketika dia memikirkan semua hal yang telah dilakukan Lin Sun baru-baru ini. Segera, dia kemudian berkata dengan cemberut, "Namun, mengingat kepribadiannya, saya sangat terkejut bahwa dia akan meminjamkan busur dan anak panah dengan sukarela." Zhao Xingye memelototinya. "Apakah kamu pikir aku mengambil keuntungan darinya?" Tanpa menunggu jawaban, Zhao Xingye lalu tersenyum main-main. "Jika saya tidak membutuhkan senjata pembunuh yang hebat untuk melakukan sesuatu, saya tidak akan menyetujui kondisinya." Zhang Xunlai terkejut pada awalnya, lalu dia memikirkannya dengan hati-hati. Dia tiba-tiba menamparkan pahanya. "Saya mengerti. Anak itu licik. Itu sangat sederhana." Meskipun Zhao Xingye memaksa Qin Chu untuk tunduk dan menepati kata-katanya, semua orang tahu bahwa klan Qin, salah satu dari 7 klan tinggi, tidak mungkin menyumbangkan semua kekayaan dan kekuasaan mereka untuk kekaisaran. Itu tidak berbeda dengan menghancurkan klan Qin. Bahkan kaisar tidak akan melakukan itu. Bagaimanapun, klan Qin, sebagai salah satu klan tinggi, memiliki fondasi dan pengaruh yang luar biasa di kekaisaran dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika mereka terpojok, maka tidak diragukan lagi akan menyebabkan kekacauan dan bencana yang tidak terduga. Berdasarkan itu, kondisi yang diajukan oleh Lin Sun sangat menarik. Dia meminta untuk mengikuti Zhao Xingye ke kediaman klan Qin dan melihat bagaimana dia meminta penjelasan dari klan Qin. Itu tidak diragukan lagi memengaruhi operasi Zhao Xingye, jadi dia harus memikirkannya bahkan jika dia ingin berubah pikiran. "Jika aku tidak membantai klan Qin, maka aku akan dipandang rendah oleh anak itu, dan aku tidak bisa membalas budi karena telah meminjamkanku busur dan anak panah. Tetapi jika saya pergi, saya melakukan apa yang diinginkan anak itu. Ini tidak berbeda dengan menggunakan kekuatan seseorang untuk membunuh musuhmu sendiri. Tapi anak itu menyembunyikan niatnya dengan sangat baik." Jejak kekaguman berkilauan di mata indah dan menawan Zhao Xingye. Dia menakjubkan. Mengesampingkan kultivasi dan fondasinya, fakta bahwa dia tahu cara menggunakan pisau pinjaman di usianya sudah luar biasa. Sangat sedikit rekannya yang bisa dibandingkan dengannya. Katakanlah, jika monster kecil yang licik, berbakat, dan luar biasa tumbuh di masa depan, siapa yang berani membuatnya marah? Zhang Xunlai tercengang. Dia belum memikirkan semua itu. Tapi setelah mempertimbangkan semuanya dengan hati-hati, dia menemukan bahwa Zhao Xingye tidak melebih-lebihkan. Dia langsung menunjukkan karakteristik unik anak itu. Untungnya, meski dia bangkit, dia bukan musuh kekaisaran. Kalau tidak, dia bisa membawa bencana ke dunia. Zhao Xingye tiba-tiba berdiri, dan jubah hitamnya menggambarkan sosoknya yang anggun dan ramping. Meskipun Qin Chu terkadang sulit untuk ditanggung, apa yang dia katakan tidak salah. 8 kam kehabisan sumber daya dan persediaan.
Periode ini sebelum jalan masuk ke kekaisaran dibuka lagi akan menjadi yang paling sulit. Alisnya yang indah berkerut. Ini ditunjukkan oleh badai kecil hari ini. Raja Guiling dan yang lainnya tampaknya telah memimpin pasukan ke sini hari ini untuk menangani anak itu. Tetapi sebenarnya, mereka ingin memanfaatkan kesempatan untuk memulai perang skala penuh. Ya, jika mereka mengarahkan semua pasukan mereka untuk berperang selama periode ini, maka konsekuensinya memang akan serius. Alis Zhang Xunlai berkerut. Sebagai pemimpin KAM ke-7, dia memahami parahnya situasi lebih baik daripada siapapun. Jadi, untuk mengatasi krisis ini, satu-satunya cara adalah bermain lebih besar dari mereka. Zhao Xingye mengangkat busur tanpa omong kosong di tangannya dan memusatkan perhatiannya pada tali busur berwarna merah darah. Kekuatan menakutkan yang tak terlukiskan menyebar keluar darinya. Jantung Zhang Xunlai berdebar kencang karena ketakutan. Dia entah bagaimana bisa melihat tumpukan mayat yang tak terbatas dan lautan darah di bawah kaki Zhao Xingye. Pada saat itu, Zhao Xingye benar-benar memiliki sifat ratu haus darah. Selama bertahun-tahun, aura mengerikan miliknya telah membuat seluruh Bloodkill Battlefield bergetar lebih dari satu kali. Jauh di malam hari, di kamar Lin Sun, Abi berjongkok di tanah, mengosongkan botol demi botol anggur. Air mata mengalir di wajahnya terus-menerus. Dia tetap sama sejak Lin Sun memberitahunya tentang kematian Hutong. Seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Lin Sun diam-diam duduk di sisi lain dengan emosi yang kompleks berputar-putar di dalam hatinya. Hutong telah meninggal. Mayatnya ditemukan di medan perang, dan sudah dimutilasi ketika mereka menemukannya. Matanya, hidungnya, hatinya, seluruh bagian tubuhnya telah diambil sebagai rampasan. Lin Sun tidak dapat mempercayai matanya ketika dia menemukan tubuh Hutong. Sosok teratas dari Cyclic Derivation Stage, seorang veteran yang telah bertarung 7 tahun di Bloodkill Battlefield telah meninggal dengan kematian yang begitu tragis. Lin Sun mengenang saat dia dan Hutong minum bersama beberapa hari yang lalu dan sepertinya mendengar tawa hangat di telinganya lagi. Pada akhirnya, Abi pingsan dalam keadaan mabuk di tanah sambil bergumam tidak jelas. Air mata masih mengalir di pipinya meskipun matanya masih tertutup rapat. Lin Sun mengangkatnya dan meletakkannya di tempat tidur, sementara dia duduk kembali dengan hampa. Kepergian kehidupan dari dunia tidak diragukan lagi merupakan hal yang paling menyakitkan. Dan berapa kali Abi mengalami kepergian seperti itu selama bertahun-tahun di medan perang pembunuhan darah. Siapa yang bisa menanggung keterkejutan, kehilangan, dan kesedihan atas kematian teman, rekan, dan rekan seperjuangannya lagi dan lagi. Lin Sun memikirkan pertama kali dia melihat Abi. Itu di tengah malam, tapi dia berlutut di tanah sendirian dan menangis dengan sedihnya. Medan pertempuran pembunuhan darah, hal yang paling kejam di sini mungkin bukanlah pertempuran, melainkan dampak dan kesedihan yang dibawa oleh kematian orang yang dicintai. Setiap orang mungkin menghadapi kematian. Tidak ada yang bisa memastikan siapa yang akan mati duluan, tapi selama mereka masih hidup, mereka mungkin harus menghadapi kabar buruk tentang kematian. Perasaan itu bisa dialami secara mendalam di Bloodkill Battlefield. Pikiran mengalir melalui pikiran Lin Sun. Hanya setelah beberapa saat dia menarik napas dalam-dalam dan kilatan tegas melintas di matanya yang gelap. Suatu hari, semuanya akan berubah. Musuh pada akhirnya akan musnah. Bunga Xiao akan berdiri tak terkalahkan selamanya. Lin Sun tiba-tiba dikejutkan oleh kilasan kesadaran. Mungkin, Zhao Tailai mengirim saya ke sini ke Bloodkill Battlefield untuk menyaksikan semua ini. Di hari-hari berikutnya, suasana di Bloodkill Battlefield semakin mencekam. Tentara Brute Magi sering dimobilisasi. Mereka meraung di atas medan perang, menjadi lebih aktif dan berperang dari sebelumnya. Sementara itu, Kekaisaran memperkuat garis pertahanan dan beralih dari serangan ke pertahanan. Meski begitu, situasi mereka tidak terlihat optimis. Semua pembudidaya sadar bahwa mereka memiliki sumber daya yang terbatas, dan mereka hampir tidak dapat bertahan sampai pembukaan berikutnya dari jalan menuju Kekaisaran. Karena itu, mereka menghindari terlibat dalam perang skala besar dengan musuh. Jika tidak, kurangnya perbekalan dapat menyebabkan perselisihan internal, dan pasukan dapat runtuh sebelum musuh menyerang. Ras Magi Brute memanfaatkan kesempatan ini untuk sering mengirim pasukan besar untuk memberikan pukulan berat ke KAM Kekaisaran. Situasinya genting. Bahkan Lin Sun mengerti itu. Jumlah korban di KAM ke-7 telah meningkat secara signifikan, dan bayang-bayang kematian menyelimuti hati setiap pembudidaya kerajaan. Suasana di dalam KAM semakin tertekan dan menindas, dan ketegangannya tinggi. Satu hari, medan perang pembunuhan darah, punggungan salju perak. Membunuh. Saat ribuan pasukan Magi Brute melewati Silver Snow Ridge, sosok yang kuat keluar, memegang pedang yang berat. Tentara Brute Magi terkejut pada awalnya sebelum mereka tertawa terbahak-bahak.
Ekspresi menghina melintasi wajah mengerikan mereka. Seorang kultivator wanita dengan bodohnya melompat ke sini. Apakah dia pikir itu penyergapan dia baru saja akan mati? Situasinya memang tampak agak tidak masuk akal. Wanita itu melemparkan dirinya untuk menghadapi pasukan elit yang terdiri dari ribuan orang majus, membuatnya tampak sangat kecil dan tidak kompeten. Tanpa diduga, dia tanpa rasa takut menyerbu ke depan seperti embusan angin kencang, menghadapi orang majus yang kejam secara langsung. Rambutnya yang berwarna coklat berkibar tertiup angin, dan ki jahat yang tajam bergelombang dari pedang berat di tangannya. Dia menyerupai prajurit pemberani dan tak kenal takut yang bertarung sampai mati. Orang itu adalah Abi. Saat mereka bentrok, dua ahli magi brute langsung dibacok sampai mati. Mata mereka masih melotot karena tidak percaya bahkan pada saat kematian. Seolah-olah mereka masih sulit percaya bahwa seorang wanita berani bertempur sampai mati dengan pasukan mereka. Karena gelisah, pasukan musuh meraung dan mengepung Abi seperti air pasang, berusaha membantai dia. Ekspresi Abi di wajah cantiknya begitu tenang bahkan tidak ada riak sedikitpun. Hanya matanya yang jernih yang berkobar dengan kebencian. Membunuh. Dia menggertakkan giginya dan melakukan beberapa pukulan tebasan dengan pedangnya seolah dia tidak peduli dengan kematian. Dia hanya ingin membunuh musuh sebanyak mungkin. Ketika seseorang tidak lagi peduli tentang hidup dan mati, mereka telah dipaksa secara ekstrim atau tidak memiliki ruang untuk mundur. Tapi Abi berbeda, dia hanya ingin membunuh musuh. Rekan-rekan, teman-teman, dan rekan-rekan seperjuangannya telah pergi dari dunia satu demi satu, mengisinya dengan kesedihan dan kebencian yang tak ada habisnya hingga dia hampir hancur. Daripada hidup seperti itu, dia pikir lebih baik mati dalam pertempuran. Mati. Raungan marah musuh terdengar dengan cepat sementara darah menyembur ke segala arah. Dunia tampaknya telah menjadi merah terang. Anehnya, Abi merasa puas dan bahagia meskipun ada luka mengerikan di sekujur tubuhnya. Seolah-olah setiap musuh yang dia bantai membantu melampiaskan kesedihan dan kebenciannya dan membiarkan rekan-rekannya yang terbunuh beristirahat dengan damai. Namun, dia sendirian. Dia tampak kecil dan tidak penting di hadapan ribuan pasukan. Dalam beberapa saat, dia sudah menderita luka berat dan dikepung seperti binatang yang terperangkap. Dia sepertinya bisa kehilangan nyawanya kapan saja, tetapi emosinya tidak bergejolak sedikitpun. Dia terus bertarung tanpa rasa takut dengan seluruh kekuatannya seperti dia sudah gila. Tekad dan keganasannya bahkan mengejutkan para ahli magi brute. Tapi segera, wajah mereka memerah karena marah. Beraninya seorang wanita memecat kita. Membunuh. Marah, mereka menyerang balik dengan seluruh kekuatan mereka. Hahaha, kamu hanya sekelompok sampah. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan membawamu bersamaku. Abi tertawa terbahak-bahak, air mata mengalir di wajahnya. Tubuhnya berlumuran darah, dan darah itu telah mewarnai rambut coklatnya yang cantik dengan warna merah yang mencolok. Dia tidak menjadi gila. Dia tahu bahwa kematian tidak jauh. Tapi jadi apa? Apa yang perlu ditakuti tentang kematian? Sua, tombak tulang yang cerah menebas udara dengan kekuatan yang ganas dan tak terbendung, mengarah langsung ke Abi. Dia tahu bahwa dia tidak bisa memblokirnya, jadi alih-alih mundur selangkah, dia bergegas maju dan menerjang pedangnya ke arah pemilik tombak tulang, sama sekali mengabaikan fakta bahwa tombak tulang itu bisa menembus dadanya. Bertukar hidup untuk hidup. Dia sepertinya sudah lama menunggu momen ini karena dia tidak goyah sedikitpun. Tapi tombak tulang yang tajam patah dari tengah sebelum mendekatinya dan kepala pemilik tombak terlempar ke udara. Sangat cepat, musuh terbunuh sebelum Abi bereaksi. Dia berdiri kaget. Saat serangkaian suara teredam terdengar dari area lain, musuh yang mengelilingi Abi sudah mati di tempat. Air mancur darah segar mewarnai udara dengan warna merah yang mengerikan. Dalam sekejap mata, dalam radius 10 kaki dari Abi, semua musuh telah roboh ke tanah. Berdengung. Saat itulah Abi melihat bilah patah putih yang menyilaukan tergantung di depannya seperti seberkas cahaya, memancarkan cahaya keperakan yang suci. Berlari. Saat suara itu terdengar di telinganya, seseorang mencengkeram lengannya dan berlari. Kenapa kamu lagi? Abi akhirnya melihat wajah familiar itu, tapi dia tidak tersentuh sama sekali. Mengapa kamu menyelamatkanku? Mengapa Anda peduli bahwa saya ingin mati? Bahkan jika kamu ingin mati, kamu tidak boleh mati di tangan musuh. Tentu saja, Lin Sun telah datang. Ekspresinya tenang, dan suaranya sangat tenang, tetapi ada otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Abi berjuang untuk melepaskan diri dari cengkeraman Lin Sun. Sekelompok ahli magi brute bergemuruh di belakang mereka, kejar mereka. Akan sangat memalukan jika kita membiarkan mereka kabur. Membunuh. Mereka dengan panik mencoba mengejar mereka seperti air pasang. Namun, pasukan ahli magi brute mungkin memiliki jumlah yang sangat besar,
tetapi mereka semua adalah ahli tingkat Brute Warrior. Di mata Lin Sun, tingkat kekuatan seperti itu bukanlah hal yang istimewa lagi. Broken Blade menebas udara tanpa halangan, memercikkan cahaya melamun ke area tersebut. Sementara itu, ahli magi Brute dipenggal di tempat berturut-turut. Sangat tajam, pisau patah muncul dan menghilang secara misterius seperti hantu di bawah manipulasi perasaan roh Lin Sun. Itu sepenuhnya menunjukkan kekuatan luar biasa dari senjata roh. Hanya dalam beberapa tarikan napas, puluhan ahli magi Brute kehilangan akal. Seolah-olah angin puyuh menyapu bersih mereka. Semburan jeritan yang memekakkan telinga dan raungan marah terdengar tak henti-hentinya di medan perang. Musuh yang tersisa berdiri membatu karena tidak percaya. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana seorang anak muda bisa begitu menakutkan, seperti anak muda Dewa Iblis legendaris bernama Lin 12. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah bahwa Lin 12 ahli dalam memanah sementara anak muda di depan mereka memegang pedang patah misterius yang sama menakutkannya dengan busur dan anak panah legendaris. Wajah pemimpin Magi Brute Army memucat karena ngeri saat dia berteriak, "Tidak! Pria itu tampaknya adalah Lin 12 yang legendaris." Kata-katanya membuat pasukan yang tersisa menjadi panik. Lin 12. Bagaimana mungkin dia? Sementara itu, Lin Sun sudah pergi jauh dengan Abi. Dalam depresi gunung, Lin Sun sedang merawat luka Abi ketika dia menatap kosong ke arahnya dan tiba-tiba bertanya, "Mengapa kamu menyelamatkanku? Aku hanya ingin bebas dari semua ini. Hidup terlalu menyakitkan, saya tidak ingin menghabiskan sisa hidup saya mendengar berita kematian teman saya." Lin Sun berkata dengan santai, "Apakah itu untuk balas dendam atau untuk mengubah rasa sakit yang kamu alami? Kamu hanya memiliki harapan jika kamu masih hidup." Harapan. Abi tersenyum pahit. Selama ribuan tahun, kekaisaran dan para orang menyebalkan kejam telah bertempur di Bloodkill Battlefield. Siapa yang bisa mengubah ini? Itu akan berubah suatu hari nanti, Lin Sun dengan tenang meyakinkannya. "Apa kau percaya itu?" tanya Abi. Lin Sun menatap mata Abi dan berkata dengan serius, "Kamu juga tahu bahwa banyak pembudidaya kerajaan telah bertempur di sini selama ribuan tahun. Jika mereka menyerah saat itu, menurut Anda apakah kita akan memiliki kerajaan saat ini?" "Haha, aku tidak berharap kamu peduli dengan dunia dan berpikir untuk orang biasa di kekaisaran. Dulu aku meremehkan ambisimu," goda Abi. "Aku tidak semulia itu." Lin Sun mengangkat bahu. "Sama sepertimu, aku tidak ingin terus melihat orang menanggung rasa sakit." Tiba-tiba, dia menghela nafas pelan. "Kamu kesakitan, tapi begitu juga prajurit kekaisaran lainnya. Tapi siapa yang akan menyerah begitu saja? Apakah Anda ingat ungkapan, Violet Glory Flower tidak terkalahkan karena pembunuhan darah dan kekaisaran ada selamanya karena ekspedisi yang berkelanjutan?" Abi terdiam sesaat sebelum dia menepuk pahanya dan melompat. "Kamu bukan pembicara yang persuasif." Senyum muncul di wajahnya yang cantik alami. "Apakah menurutmu seorang wanita akan peduli untuk membahas urusan kekaisaran? Selama kamu tidak membuang hidupmu maka aku tidak menyia-nyiakan semua usahaku." Lin Sun bangkit, berkata dengan acuh tak acuh, "Saya tidak punya banyak teman di kamp tentara ke-7. Jika kamu mati, aku akan menderita rasa sakit yang sama seperti yang kamu alami sekarang. Jadi, sebagai teman, aku tidak akan membiarkanmu mati." Abi menatapnya dengan tatapan kosong dan tiba-tiba dia mengulurkan tangannya dan memeluk Lin Sun dengan erat. "Terima kasih, anak kecil yang cantik," gumamnya. Sejak hari itu, Abi kembali ke dirinya yang biasa dan tidak lagi berjuang dengan mengorbankan nyawanya. Tapi Lin Sun tidak senang. Situasi di Bloodkill Battlefield menjadi semakin tegang dan bergejolak, dan segala macam berita buruk sering dibawa kembali ke kamp. Ketika Lin Sun pergi mencari Huang Tua, komandan penjaga kamp, dia mendengar kabar buruk dari Lu Wenting. Old Huang pergi untuk menjalankan misi, tapi dia menemui bencana. Lin Sun berdiri tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia diam-diam berbalik dan pergi. Teman lain telah meninggalkan dunia. Malam itu, Lin Sun minum banyak anggur sendirian sambil mengenang pertama kali dia minum dengan Old Huang di kedai minuman. "Tuan, tahukah Anda bahwa saya telah bertarung di Bloodkill Battlefield selama 5 tahun?" Wajah-wajah di sekitarku terus berubah. Ada yang familiar dan ada yang tidak familiar, dan sekarang, aku bahkan tidak tahu wajah mana yang harus kuingat. Semua orang mengatakan bahwa saya memiliki kehidupan yang kuat, dan merupakan keajaiban bahwa saya masih hidup setelah 5 tahun. Tetapi hanya saya yang tahu bahwa saya masih hidup karena saya terlalu takut mati. Setiap kali saya bertarung, saya melakukan semua yang saya bisa untuk menjaga diri saya dari kematian. Itulah alasan aku bisa bertahan sampai sekarang. Tapi hidup seperti ini terlalu menyakitkan. Pikiran pertama saya ketika saya bangun setiap hari adalah bagaimana bertahan hidup hari ini.
Siapa yang bisa memikirkan masa depan? Ah, mau bagaimana lagi, ini adalah Blood Kill Battlefield. Kematian terjadi setiap saat, dan suatu hari, aku juga. Meskipun dia telah meninggalkan dunia, suara mabuk Old Huang sepertinya masih terngiang di telinganya. Di kegelapan malam, desahan lembut terdengar dari rumah Lin Sun. Huang tua, mengapa kamu membawa sial pada dirimu sendiri? Sebelumnya di pagi hari, Lin Sun meninggalkan perkemahan. Tanah peminum darah dari medan perang pembunuhan darah. Sebuah tim yang terdiri dari ratusan ahli magi brute tampaknya sedang terburu-buru. Meskipun kelompok itu tidak besar, mereka semua dianggap elit dengan 5 dari mereka di panggung roh tercerahkan. Tujuan mereka adalah untuk menyerang tim pembudidaya tidak resmi di kamp tentara ke-6. Berhenti. Pemimpin roh tercerahkan menyipitkan matanya, menatap sosok yang berdiri di jalan di depan. Itu adalah seorang pria muda dengan jubah putih bulan. Rambut hitam panjangnya tergerai sampai ke pinggangnya seperti air terjun, hampir menutupi tangannya yang tergenggam di belakang punggungnya. Dia tampak melamun saat dia menatap langit yang jauh. Tanah peminum darah telah lama menjadi tanah pertumpahan darah. Kekaisaran dan magi brute Rache telah bertempur dalam pertempuran sengit yang tak terhitung jumlahnya di sini. Namun, seorang pemuda berdiri santai di sana sendirian. Pemimpin tentara brute magi adalah Yan Jis, karakter galak dari suku api. Sebagai seorang ahli yang berpengalaman, dia segera menyadari situasi yang tidak biasa di depan mereka. Semuanya, hati-hati. Perasaan tidak nyaman yang kuat di hatinya membuatnya memutuskan untuk menghentikan kemajuan tim. Tuhan, itu hanya anak dari ras manusia. Kita bisa dengan mudah melenyapkannya. Apa yang Anda khawatirkan, gerutu ahli magi brute? Apa yang Anda tahu? Yan Jis memarahi, ekspresinya menjadi lebih serius dan serius. Dia merasa bahwa anak laki-laki di kejauhan itu sangat akrab. Lin 12 mungkin layak mendapat perhatian serius kita, tetapi orang itu bahkan tidak memiliki busur dan anak panah. Pakar magi brute lainnya juga tidak menganggap serius sosok misterius itu. Tapi kata-katanya menghantam Yan Jis seperti petir. Ekspresinya berubah drastis. Dia akhirnya ingat mengapa anak laki-laki di kejauhan itu merasa familiar. Penampilan anak laki-laki itu identik dengan Lin 12 yang legendaris. Satu-satunya perbedaan adalah busur tulang putih legendaris dan panah hitam legam hilang. Ini buruk. Mundur. Buru-buru. Yan Jis meraung. Dia yakin bahwa anak muda itu adalah Lin 12. Bahkan jika anak muda itu tidak dipersenjatai dengan busur dan anak panah, penyebutan namanya yang menakutkan saja sudah cukup untuk membuatnya merinding. Selain itu, jika orang seperti Lin 12 muncul sendirian di sini, pasti ada alasannya. Semakin Yan Jis memikirkannya, semakin dia merasa tidak nyaman. Tuhan, ada apa? Mundur, mengapa kita perlu mundur? Reaksi kuat Yan Jis membingungkan anggota tim magi brute lainnya. Mereka tidak tahu seberapa besar ancaman seorang anak. Tapi Yan Jis sudah melesat seperti embusan angin. Dia berteriak dengan marah sambil melarikan diri. Kalian sekelompok idiot. Pria itu adalah Lin 12. Kamu mau mati. Suaranya bergema seperti gemuruh guntur, membuat para ahli magi brute berdiri di sana dengan tercengang. Pria itu benar-benar, Lin 12. Berlari. Mereka semua berlari dengan kecepatan penuh tanpa terlibat dalam pertempuran. Mereka tidak punya pilihan lain. Lin 12 sekarang identik dengan anak muda Dewa Iblis di Magi Brute Camp. Menyebutnya saja sudah cukup untuk membuat orang menjadi pucat. Desas-desus tentang dia bahkan membuat Live Death Stage Kings merasa tidak nyaman. Siapa yang punya nyali untuk tetap tinggal setelah mendengar tentang semua prestasinya? Meskipun reaksi cepat mereka, masih terlambat bagi mereka. Raungan seperti guntur tiba-tiba mengguncang bagian dunia ini. Mengaum. Suara itu sepertinya mengandung kekuatan yang mengguncang bumi saat menyebar keluar langit ke-9 dan mengguncang seluruh dunia. Itu bergema dan megah seperti guntur dan seperti raungan naga. Seketika, para ahli magi brute merasakan palu raksasa menghantam semangat mereka hingga mereka terbelah. Kemudian, mereka melihat bunga api beterbangan di depan mata mereka. Beberapa ahli yang lebih lemah batuk darah karena syok, dan mereka terhuyung-huyung sebelum jatuh ke tanah. Bahkan para ahli roh tercerahkan merasakan roh mereka berdenyut dengan rasa sakit yang tak terlukiskan dan mau tidak mau mendengus kesakitan. Itu tidak bisa dipercaya. Itu hanya suara namun sepertinya mengandung kekuatan dan teror ilahi. Hampir pada saat yang sama, bilah putih dan tajam berkilauan seperti aliran cahaya saat melewati para ahli magi brute. Dalam hitungan detik, ahli magi brute yang tak terhitung jumlahnya digorok lehernya, mati di tempat. Darah menyembur keluar dari luka seperti air mancur. Itu terjadi begitu cepat sehingga mereka tidak bisa bereaksi tepat waktu. Yang terburuk,
Semangat mereka baru saja mengalami pukulan berat ketika bilah putih yang berkilauan muncul entah dari mana dan mulai memanen kehidupan. Itu bukan pertempuran tapi pembantaian. Berlari. Teriakan teror terdengar tanpa henti saat tim yang terdiri dari ratusan ahli kasar magi runtuh dan melarikan diri dengan sembarangan. Yan Jis tidak perlu mengingatkan mereka. Mereka berlari lebih cepat daripada kelinci, dan mereka bahkan berharap memiliki dua kaki lagi. Tapi terlepas dari seberapa cepat mereka, pedang itu masih lebih cepat dari mereka. Selain itu, gemuruh-gemuruh terus bergema di udara, menyerang semangat mereka dan sangat mempengaruhi kecepatan mereka. Tiba-tiba, daerah itu menjadi kacau, dengan raungan ketakutan dan jeritan melengking meletus di mana-mana. Hanya bilah tajam yang mendesing dan melintas di medan perang, menebas kepala berdarah satu persatu. Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang ahli roh tercerahkan tidak bisa membantu tetapi melirik belakangnya. Di kejauhan, pemuda itu masih berdiri dengan tangan terkepal di belakang punggungnya, tetapi tampaknya ada gambar binatang yang mengaum, kuno, ilahi, seperti naga di belakangnya. Itu, para ahli Enlightened Spirit bergidik di mana-mana. Binatang ilahi memiliki kepala naga, tubuh naga, dan kumis panjang tergantung darinya seperti pelangi emas. Matanya bersinar terang seperti matahari, dan tubuhnya memancarkan sinar cahaya keemasan yang tak berujung yang menutupi langit. Itu melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung ke langit. Gelombang suara tampak meledakkan ruang di sekitarnya saat menyebar keluar dan menciptakan aliran udara yang bergejolak. Apakah itu Pulau Binatang Suci? Pakar Enlightened Spirit membeku karena terkejut. Kemudian, raungan memenuhi telinganya, dan semangatnya seakan terbelah. Dia mencengkeram kepalanya dengan kedua tangan dan berteriak kesakitan. Kemudian, bilah putih cerah itu melesat ke arahnya dan menebas kepalanya. Jauh, Yan Jis, yang pertama kali melarikan diri, kebetulan menyaksikan pemandangan itu. Dia tidak bisa membantu tetapi menghirup tajam dan bergidik seluruh. Yang bisa dia lihat hanyalah bawahan dan rekan-rekannya ditebas dan dipanen seperti rumput. Ketakutan karena akalnya, Yan Jis tidak bisa menahan diri untuk berteriak lagi, anak itu benar-benar, adalah Dewa Iblis. Dia melesat dengan seluruh kekuatannya. Dia tahu bahwa anak itu bisa menghabisi timnya hanya dengan pedang saja. Kamu berlari sangat cepat. Lin Sun mengalihkan pandangannya ke arah Yan Jis, tapi tidak berusaha mengejarnya. Dentang. Dia menarik pedang seputih salju ke lautan pikirannya. Pada saat yang sama, gambar binatang suci di belakangnya juga diam-diam memudar. Di medan perang, mayat berserakan dalam kekacauan dan, kecuali Yan Jis, semua ahli magi brute lainnya telah musnah. Itu tidak diragukan lagi merupakan prestasi yang menakjubkan. Lagi pula, bahkan jika Yan Jis berhasil melarikan diri, 4 ahli roh tercerahkan telah dibantai. Selain itu, dia menyapu bersih mereka tanpa banyak usaha. Dia mulai mengumpulkan rampasan. Baginya, itu memang kemenangan yang mudah. Dia juga sangat puas dengan kekuatan Pulau Roar. Pulau Roar adalah transformasi ke-6 dari Tribulation Dragon Nine Transformations. Itu adalah seni rahasia yang menakutkan yang secara khusus menargetkan roh, yang baru saja dipahami Lin Sun belum lama ini. Namun, mengingat kekuatan level roh primordialnya, dia dengan mudah memahami Pulau Roar jauh lebih cepat daripada saat dia mengolah Suaniki. Deru binatang purba pulau dapat mengguncang alam semesta dan menghancurkan matahari, bulan, gunung, dan sungai. Bahkan kultivator cyclic derivation yang telah memadatkan roh primordial akan menderita kerusakan parah pada roh mereka jika lengah. Lin Sun hanya bisa menang dengan mudah dan lancar karena Pulau Roar dan Broken Blade. Singkatnya, Pulau Roar menyerang roh, dan pedang patah menyerang secara fisik. Setelah menjalani transformasinya, Broken Blade telah menjadi harta karun setingkat senjata roh, dan kombinasi keduanya menghasilkan kekuatan penghancur yang mengguncang dunia. Gedebuk. Lin Sun melemparkan sekantong penuh rampasan ke tanah. Dia telah membersihkan medan perang dan mengatur rampasan. Kemudian, dia bersiul dan menghilang dalam sekejap. Tidak lama setelah itu, tim pembudidaya kerajaan muncul di medan perang. Ketika mereka melihat genangan darah dan tanah yang dipenuhi mayat, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan terkejut. Seseorang bertanya, sudah berapa batch hari ini? Gelombang kelima. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan kejutan dan keheranan lainnya. Tuan Muda Lin 12 benar-benar makhluk seperti dewa. Dia sendiri sebanding dengan pasukan elit. Tuan Muda Lin tidak mengeluarkan busur dan anak panah legendaris kali ini. Namun demikian, para ahli roh tercerahkan disembelih seperti ayam. Dia sangat kuat luar biasa. Tuan Muda Lin adalah seorang jenius muda yang tak tertandingi di kekaisaran. Saya sudah kehilangan hitungan berapa banyak raja setengah langkah yang mati di tangannya. Bagaimana kita orang biasa bisa menilai sosok seperti dewa seperti dia? Berhenti bicara omong kosong.
Cepat dan kemasi barang-barangnya. Para pembudidaya kekaisaran dengan cepat menyingkirkan tas yang ditinggalkan Lin Sun dan meninggalkan daerah itu. Pada hari itu, adegan serupa terjadi satu demi satu di Bloodkill Battlefield. Tebing pohon pagoda adalah tempat yang sangat berbahaya di Bloodkill Battlefield, dengan pasukan elit magi brute yang ditempatkan di sana sepanjang tahun. Namun, seorang remaja menyerbu tempat itu sendirian dan mengubah segalanya. Beberapa menit kemudian, tebing pohon pagoda berlumuran darah, berserakan dengan mayat, dan dipenuhi asap dan api perang. Para pembudidaya kekaisaran yang datang untuk membersihkan medan perang kemudian memperkirakan bahwa ketiga ahli Enlightened Spirit dan 300 ahli elit magi brute yang ditempatkan di pagoda Tricliff telah dibantai. Tidak satu pun dari mereka yang selamat. Jalur elang. Ini adalah area yang sama berbahayanya di Bloodkill Battlefield karena pegunungan bergelombang yang berbentuk aneh, dan itu menyerupai labirin alami. Sebuah tim elit dari magi brute Rache sedang melewatinya. Meskipun Eagle Pass dikenal sangat berbahaya, itu adalah jalan pintas ke kamp tentara keempat kekaisaran. Tim elit sedang menuju ke kamp keempat untuk menjalankan misi pembunuhan. Sial bagi mereka, mereka bertemu dengan seorang anak muda di jalan. Atau lebih tepatnya, anak muda itu sepertinya sudah menunggu mereka di sana. Lin 12. Sekilas, tim elit magi brute mengenali Lin Sun. Lagi pula, tuan muda mereka Ying Qiao dan Raja Setengah Langkah Men Jiu semuanya dibunuh olehnya. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenali mereka? Pertempuran segera pecah. Seperti kata pepatah, ketika musuh berhadapan muka, mata mereka berkobar dengan kebencian. Tapi hanya seperempat jam kemudian, pertempuran tiba-tiba berakhir, meninggalkan mayat berserakan di tanah sementara Lin Sun sudah hanyut. Punggungan emas. Tanah Starfall. Ngarai aliran hantu. Di berbagai area Bloodkill Battlefield, pertempuran berdarah yang serupa terjadi satu demi satu. Di antara para ahli magi brute yang terbunuh, beberapa berasal dari suku api, suku air, suku bumi, suku emas, dan beberapa adalah prajurit brute dan beberapa roh yang tercerahkan. Satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah bahwa mereka semua mati di tangan orang yang sama. Senja datang. Pertempuran yang berlangsung sepanjang hari dan di berbagai wilayah akhirnya berakhir. Para pembudidaya kekaisaran yang telah mengikuti Lin Sun untuk membawa rampasan menghela nafas lega. Sebenarnya, mereka mulai pusing. Meskipun mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran, mereka kelelahan karena hanya mengikuti Lin Sun dan membawa harta rampasan. Itu bisa dimengerti. Lin Sun telah melakukan perjalanan ke terlalu banyak daerah berbeda selama operasinya, dan dia telah membunuh begitu banyak ahli magi brute. Berita itu membuat seluruh kamp ketujuh menjadi heboh dan kaget, dan banyak pembudidaya berkumpul di area pasokan militer untuk menonton. Tas berisi rampasan ditumpuk satu persatu untuk tentara pemasok militer menghitung kredit militer. Karena jumlahnya sangat banyak, bahkan Lu Wenting terkejut dan harus menghitungnya sendiri. Sialan, anak itu tidak pergi berkelahi, dia pergi menjarah. Lu Wenting mengutuk sambil menghitung. Tapi wajahnya disilangkan dengan keterkejutan dan kegembiraan. Suasana di kamp sangat buruk dan suram dalam beberapa hari terakhir, tetapi Lin Sun tidak diragukan lagi meningkatkan semangatnya. Malam itu, kredit militernya telah ditambahkan dan mengejutkan semua pembudidaya kerajaan. Sebanyak 29 kredit militer tingkat pertama. Namanya juga melompat ke posisi ke-9 dari peringkat kredit militer kamp ke-7. Harus disebutkan bahwa mereka yang berada di 100 teratas telah mengumpulkan kredit militer selama beberapa tahun untuk mendapatkan tempat mereka di daftar peringkat yang mewakili kehormatan ini. Namun, Lin Sun baru berada di kamp kurang dari setengah tahun. Kredit militernya tiba-tiba meroket dan melambungkannya ke posisi ke-9 di peringkat. Tentu saja, kredit militer yang dia peroleh dari membunuh Raja Setengah Langkah juga termasuk dalam perhitungan. Para pembudidaya di kamp ke-7 semuanya dipenuhi dengan kegembiraan, dan kekaguman serta rasa hormat mereka terhadap Lin Sun mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Larut malam, bahkan para pembudidaya di 7 kubu kekaisaran lainnya mengetahui tentang prestasi Lin Sun yang menantang surga dan menjadi gempar. Sementara itu, suasana di Magi Brute Camp sangat suram karena banyak Brute King telah diberitahu tentang prestasi luar biasa Lin Sun. Pada akhirnya, posisi Lin Sun di Blood Wanted List berubah. Dia menjadi yang ketiga di daftar dicari darah. Kejutan meletus di kamp kekaisaran ketika mereka mendengar berita itu. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa seorang pemuda di tahap kenaikan surga akan diklasifikasikan sebagai orang paling berbahaya ketiga di kamp Brute Magi. Belum pernah situasi serupa terjadi dalam ribuan tahun terakhir. Tuan Muda Lin terlalu luar biasa. Ras Magi Brute jelas panik telah menempatkan nama Tuan Muda Lin sebagai tempat ketiga di daftar dicari darah. Semua jenis seruan terdengar di 8 kubu kekaisaran.
Prestasi militer Lin Sun yang sengit sangat meningkatkan moral tentara kekaisaran dan menyapu kabut yang suram. Namun, beberapa orang mengkhawatirkan Lin Sun. Dia berada di urutan ketiga dalam daftar dicari darah. Ini mungkin tampak seperti kehormatan alternatif, tetapi peringkat itu tidak diragukan lagi akan membawa bahaya dan masalah yang menakutkan bagi Lin Sun. Bagaimana tentara Brute Magi tidak melakukan apa-apa setelah Lin Sun membantai begitu banyak orang mereka? Sebenarnya, situasi Lin Sun menjadi lebih berbahaya di hari-hari berikutnya. Medan perang pembunuhan darah, Lone Swan Mountain. Swoosh! Saat melarikan diri, Lin Sun berubah menjadi naga es tanpa tanduk dan meningkatkan kecepatannya. Lin 12, tanpa busur dan anak panah, kamu tidak istimewa. Di belakangnya adalah ahli kasar suku petir yang perkasa mencoba mengejarnya. Dia memiliki sosok kekar dan janggut runcing, dan ketika matanya terbuka dan tertutup, petir yang menakutkan sepertinya memancar dari matanya. Itu adalah Sinan Ming, raja setengah langkah dari suku petir. Menurut Intel, sebuah tim dari suku petir ditempatkan di Lone Swan Mountain, dan anggota terkuat dari tim suku petir hanya berada di panggung roh tercerahkan. Namun, ketika dia tiba, dia terkejut melihat tim suku petir telah lama mundur dan tempat itu telah ditinggalkan. Hanya Sinan Ming, raja setengah langkah, yang berdiri di sana. Jelas, dia datang khusus untuk membunuhnya. Hahaha, Lin 12, kamu mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Saya dapat memberitahu Anda bahwa saya bukan satu-satunya di sini. 5 raja setengah langkah lainnya dan Raja Brute sejati telah diberangkatkan. Satu-satunya tujuan mereka adalah memburu dan membunuhmu orang menyebalkan kecil. Sinan Ming terkekeh, suaranya kental dengan niat membunuh yang dingin. Lin 12 hanya berada di tahap kenaikan surga namun dia telah membawa begitu banyak masalah ke tentara Brute Magi akhir-akhir ini. Itu akan menjadi penghinaan terbesar bagi ras Brute Magi jika mereka gagal menyingkirkannya. Raja Brute Lin Sun menyipitkan matanya. Mereka mengirim raja tahap kematian hidup dan 6 raja setengah langkah untuk berurusan denganku. Apakah mereka perlu mengirim orang sebanyak itu? Kematian ada di sini untukmu. Sinan Ming bergemuruh dan meluncurkan tombak petir di udara dengan jentikan tangannya, mengarah langsung ke Lin Sun. Kecepatannya luar biasa. Lin Sun diburu dengan cara yang sama ketika dia berada di kedalaman Mulberry Woodland. Tetapi pada saat itu, dia berhasil melarikan diri di bawah penutup kabut berwarna darah yang menghalangi semua penginderaan dan deteksi. Selain itu, dia membawa busur tanpa omong kosong dan panah biluo bersamanya. Itu adalah situasi yang berbeda sekarang. Di dunia yang luas, tidak ada tempat berlindung di mana dia bisa bersembunyi. Bahkan jika dia mengaktifkan langkah naga es tanpa tanduk ke puncaknya, tombak itu masih mengejarnya. Ledakan. Tombak petir dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Percikan api yang menyilaukan yang mengelilinginya menghancurkan ruang di sekitarnya yang dilaluinya. Lin Sun mengelak dalam sekejap, meninggalkan tombak untuk meledakkan lubang raksasa ke tanah. Tapi sedikit penghalang memungkinkan Sinan Ming untuk mengejarnya. Dia menyeringai sinis. Anak kecil, apakah kamu melarikan diri? Saya ingin tahu seberapa mampu Anda tanpa busur dan anak panah itu. Saat dia berbicara, dia meluncurkan gerakan pembunuhan pamungkasnya. Dengan jentikan lengan bajunya, sambaran petir jatuh dari langit, berubah menjadi tombak. Kultivator lain manapun kemungkinan besar tidak akan mampu mengatasinya. Bahkan pembudidaya cyclic derivation yang hebat akan berjuang untuk bertahan hidup, apalagi pembudidaya Heaven Ascension. Tidak peduli seberapa percaya diri Lin Sun pada dirinya sendiri, dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk mengalahkan raja setengah langkah tanpa bantuan busur tanpa omong kosong dan panah biluo. Swoosh, swoosh, swoosh. Dia berulang kali menghindari serangan itu dengan sekejap, tapi dia sepertinya kehilangan ketenangannya. Bagaimana serangan langsung dari raja setengah langkah menjadi biasa. Sinan Ming tetap semegah lautan luas, dengan kekuatan petir yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Dia seperti penguasa dunia, menampilkan kekuatan raja setengah langkah secara penuh. Tekanan yang dialami Lin Sun berlipat ganda. Jika dia hanya harus menghindar, maka kekuatan misterius langkah naga es tanpa tanduk akan memungkinkannya melakukan itu. Tapi bukan itu masalahnya. Kekuatan ilahi dari raja setengah langkah terlalu menakjubkan. Dia telah memahami rahasia dan misteri Dao Agung. Sisi dunia ini tampaknya menjadi domain di bawah kekuasaannya. Meskipun Lin Sun terus-menerus menghindari serangan yang tak henti-hentinya, seluruh tubuhnya berada di bawah tekanan yang mengerikan. Dia seperti ikan yang berebut di es, dia bisa dibekukan kapan saja. Dunia berguncang dengan bergolak, kilat turun dari atas seperti hujan badai yang lebat, dan udara dipenuhi dengan atmosfer destruktif yang mengerikan. Batuan hancur menjadi debu, bumi retak dan udara menjadi bergolak. Segalanya tampak kacau balau.
Dia Nanming tampak perkasa dan sekuat dewa petir, sementara Lin Sun harus melakukan apa saja untuk menghindari hujan serangan. Dia dikelilingi oleh bahaya. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya Lin Sun menghadapi Raja Setengah Langkah secara langsung tanpa bantuan busur tanpa omong kosong dan panah Biluo. Meskipun dia memiliki pengalaman membunuh Raja Setengah Langkah berkali-kali di masa lalu, baru sekarang dia sangat menyadari kesenjangan antara pembudidaya kenaikan surga dan Raja Setengah Langkah. Kesenjangan itu sebesar jurang surgawi, yang tidak mungkin ditebus hanya dengan latihan. Bahkan jika Lin Sun telah menginjakkan kaki di panggung Absolute Apex King dan dikatakan tak terkalahkan di panggung kenaikan surga, jarak antara dia dan Raja Setengah Langkah masih terlalu besar. Tentu saja, ini hanya berdasarkan kekuatan kultivasi. Lin 12, kamu akhirnya mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Dia Nanming terkekeh dengan sangat puas. Pria muda yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar dicari darah dan yang telah memberikan banyak pukulan ke kam orang majus akan mati di tangannya. Dia percaya bahwa dia akan menjadi Raja Setengah Langkah yang paling dihormati di Magi Brute Camp jika dia bisa membunuh Lin Sun hari ini. Ledakan. Serangannya menjadi semakin ganas dan gila. Petir menyambar dari langit seperti air terjun. Mati. Dia Nanming meraung keras saat dia memanipulasi gelombang petir yang bergulir untuk menyelimuti Lin Sun. Dia tahu bahwa Lin Sun telah mencapai ajalnya. Sua. Pada saat itulah pedang yang hampir transparan membelah air terjun petir menjadi dua dengan satu tebasan yang ganas dan cepat. Adegan itu terlalu sulit dipercaya. Badai petir mudah terkoyak seperti kain. Tertangkap basah, si Nanming tidak bisa menghentikan ekspresinya berubah. Hampir pada saat yang sama, raungan yang menghancurkan dunia bergema di 9 langit seperti raungan naga. Saat gelombang suara menyebar, si Nanming merasakan jiwanya bergoyang seperti sedang dipukul oleh palu raksasa. Kemudian, sosoknya yang perkasa dan kekar membeku, terhuyung-huyung, dan hampir roboh di udara. Sebelum si Nanming bisa bereaksi, bilah yang terang dan hampir transparan itu sudah melaju ke arahnya. Itu sangat cepat sehingga rambutnya berdiri tegak. Dia merasakan ancaman mematikan. Harus dikatakan bahwa si Nanming memang kuat. Sebagai Raja Setengah Langkah, dia memiliki kecepatan reaksi yang luar biasa. Pada saat kritis itu, dia berputar dan nyaris menghindari pukulan fatal itu. Namun, lehernya terbelah dengan luka sedalam 1 inci. Tenggorokannya hampir disayat. Dia Nanming berkeringat dingin. Kemudian, dia menjadi marah karena kebencian. Dia hampir mati ketika kemenangan sudah dalam genggamannya. Dia meraung marah, mengguncang dunia, apakah kamu ingin mati? Tapi Lin Sun sudah kabur. Dia menghela nafas, kecewa karena gagal membunuh si Nanming. Meskipun Broken Blade telah berubah menjadi senjata roh, dia gagal mengeluarkan kekuatan penuhnya dengan basis kultivasinya yang rendah dan hanya berhasil melukai Raja Setengah Langkah. Selain itu adalah serangan diam-diam. Pulau Roar mungkin bisa sangat mempengaruhi pembudidaya Cyclic Derivation, tetapi efeknya terbatas pada Raja Setengah Langkah. Lin Sun tidak punya pilihan selain melarikan diri. Swoosh! Dia meningkatkan kecepatannya hingga batasnya dan melesat seperti naga es tanpa tanduk. Tapi raungan marah si Nanming masih terdengar di belakangnya, semakin dekat dan dekat. Raja Setengah Langkah yang marah dengan cepat mengejarnya. Orang itu akan dijaga kali ini. Bahkan jika aku memanipulasi Broken Blade, sepertinya aku tidak bisa melukainya lagi. Sayangnya, Nonon Sensei Bow tidak bersamaku. Kalau tidak, bagaimana saya akan berada dalam kesulitan seperti itu? Aku bisa saja membunuh binatang tua itu dengan panah. Saat melarikan diri, dia tiba-tiba teringat bahwa hampir 8 hari telah berlalu sejak dia meminjamkan busur dan anak panah kepada Ratu Zhao Xingye yang haus darah. Namun, dia belum mendengar sepatah kata pun darinya selama 8 hari ini, yang sepertinya agak tidak biasa. Mungkinkah dia sedang menunggu mangsa? Dia tiba-tiba bergidik dan perasaan kuat akan bahaya yang akan segera menyelimutinya. Seketika wajahnya memucat. Di jalan di depan berdiri sosok yang sangat agung diselimuti kecemerlangan keemasan, seperti matahari ilahi yang menerangi seluruh dunia. Raja tahap kematian hidup, Raja Brute dari suku emas. Dia Nanming mengatakan yang sebenarnya sebelumnya. Ras Magi Brute memang telah mengirim Raja sejati untuk berurusan denganku. Tiba-tiba, Lin Sun berada dalam krisis. Seekor harimau menghalangi jalan di depan, dan seekor serigala mengejarnya dari belakang. Sampah kecil, kenapa kamu tidak lari lagi? Teriakan si Nanming yang dingin tapi marah bergema. Dia juga melihat sosok perkasa dan mempesona berdiri tegak seperti seorang raja mengawasi semua makhluk hidup. Dia Nanming kesal karena dia seharusnya membunuh Lin Sun, tapi itu tidak mungkin sekarang. Raja kasar yang berdiri di kejauhan adalah Jin Chaoshui, monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Di antara raja-raja kasar di Magi Brute Camp,
Jin Chaoshui adalah salah satu tokoh teratas. Hanya beberapa monster tua seperti Raja Guiling dari suku kegelapan dan Raja Lei Xiao dari suku petir yang bisa berdiri berdampingan dengannya. Sekarang setelah Jin Chaoshui muncul, Si Nanming langsung tahu bahwa pujian karena membunuh Lin 12 tidak akan menimpanya. Bajingan kecil, kamu diberkati untuk mati di tangan Tuan Jin. Suara Si Nanming mengandung jejak kepahitan. Namun, Lin Sun memasang ekspresi aneh. Pemandangan Jin Chaoshui pertama kali menimbulkan rasa takut di dalam hatinya, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang kembali. Itu sedikit tidak biasa. Dia Nanming juga memperhatikan perubahannya. Bocah itu berjuang mati-matian dan menolak untuk mengaku kalah ketika dia menghadapiku. Tapi sekarang, ketika dia menghadapi raja yang kejam, dia sepertinya sedang duduk dan menunggu kematian. Perbedaannya membuatnya marah. Bajingan kecil, apakah kamu hanya pasrah pada takdirmu? Aku terkejut. Desas-desus mengatakan Anda tidak takut dan berani. Si Nanming melampiaskan kepahitan dan kemarahannya dengan komentar mengejek. Ternyata kamu hanya menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat. Betapa mengecewakan. Jangan kecewa dulu. Sudut bibir Lin Sun meringkuk menjadi senyuman rahasia. Percayalah, kamu akan puas nanti. Hah, keyakinannya membuat Si Nanming terkejut pada awalnya, dan kemudian dia menjadi marah. Apa-apaan ini? Bocah itu jelas mengaku kalah, tapi dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut padaku. Apakah dia tidak mementingkan saya, Raja Setengah Langkah? Si Nanming merasa egonya terpukul. Namun, saat dia akan memberi pelajaran pada Lin Sun, bola matanya hampir keluar dari rongganya dan wajahnya menjadi membatu. Di kejauhan, Raja Brute Jin Chaoshui, yang sosok bangganya bersinar seperti matahari yang suci, runtuh sedikit demi sedikit. Daging dan darahnya jatuh ke tanah seperti tontonan horor. Seorang raja kejam yang menakutkan telah mati diam-diam bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebagai Raja Setengah Langkah, Si Nanming memiliki banyak pengalaman pertempuran. Dia telah melihat banyak jenis kematian dalam hidupnya. Namun pemandangan di hadapannya masih membuat kulit kepalanya mati rasa, dan jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Jin Chaoshui. Dia adalah sosok tingkat leluhur yang menakutkan dari suku emas, dan ada desas-desus bahwa dia telah mulai mengeksplorasi misteri 9 kesengsaraan umur panjang. Bagaimana dia bisa dibunuh secara diam-diam? Pikiran Si Nanming kacau balau. Dia kedinginan sampai ke intinya dan tidak bisa menenangkan diri. Bagaimana? Lin Sun, sebaliknya, tampak jauh lebih tenang. Dia juga ketakutan pada awalnya, tetapi dia segera menyadari sesuatu. Dia yakin bahwa Raja Kasar dari suku emas sudah mati sebelum dia datang. Dan penyebab kematiannya justru Biluo Arrow. Lin Sun lebih mengenal aura Biluo Arrow daripada orang lain. Bagaimana dia tidak menebak bahwa Ratu Haus Darah Zhao Xingye, jenderal wanita terkuat dari Kam Kekaisaran ada di dekatnya. Itulah alasan mengapa Lin Sun mampu mempertahankan ketenangan dan ketenangannya. Sekarang, apakah kamu masih kecewa? Lin Sun menoleh untuk melihat wajah membatu dari Si Nanming, dan dia tidak bisa menahan senyum. Orang tua ini pasti sangat ketakutan. Itu, dia menelan ludah di mulutnya, ekspresinya berubah drastis. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Saat dia bergumam, dia mengubah arah dan lari. Sangat menakutkan. Seorang raja yang kejam telah mati seperti itu. Bagaimana dia, Raja Setengah Langkah, berani tinggal lebih lama lagi? Namun, dia masih bingung dengan fakta bahwa Jin Chaoshui telah dibunuh secara diam-diam. Siapa di Bloodkill Battlefield yang bisa membunuh Life Death Stage King dengan mudah? Mungkinkah makhluk Saint level yang menakutkan dari kedalaman Mulberry Woodland telah keluar? Semakin dia memikirkannya, semakin dia gelisah dan gelisah. Tidak, sebuah pikiran tiba-tiba menyerangnya. Beberapa hari yang lalu, 4 raja kejam, termasuk Raja Guiling, memimpin pasukan untuk menyerang Kam ke-7 dan kejadian serupa terjadi. Pada saat itu, Zhang Xunlai dari kubu ke-7 membunuh Raja King Yun dalam satu serangan dengan sepasang busur dan anak panah yang menakutkan, memaksa Raja Guiling dan yang lainnya untuk menarik pasukan dan mundur karena ketakutan. Mungkinkah, dia Nanming bergidik memikirkannya. Mungkinkah ada Life Death Stage King dari Kekaisaran yang tergeletak di sekitar sini dalam penyergapan dan orang itu memegang busur dan anak panah legendaris Lin 12? Harus dikatakan bahwa, sebagai Raja Setengah Langkah, Si Nanming memiliki pengalaman dan reaksi yang luar biasa. Analisis kecilnya sangat dekat dengan kebenaran. Sayang sekali dia tidak menyadarinya sampai sekarang. Dia terlambat satu langkah. Saat dia melarikan diri, seorang wanita muncul sebelum dia menyadarinya. Wanita yang sangat cantik. Dia tinggi, ramping dan elegan. Rambutnya yang hitam legam mengalir di jubah hitamnya seperti air terjun, membingkai wajahnya yang cantik memesona. Matanya cerah dan hitam, bibirnya merah dan montok,
dan kulitnya lebih halus dari batu giok murni. Kecantikannya sangat mempesona. Namun, Si Nanming hancur ketika dia melihat wanita itu. Seolah-olah dia sedang melihat Ratu Iblis dari neraka. Ratu Haus Darah. Itu dia. Itulah pemikiran terakhir Si Nanming sebelum dia meninggal. Itu dipenuhi dengan keputusasaan dan ketidakberdayaan yang tak ada habisnya. Sementara itu, Lin Sun sudah bertemu kembali dengan Zhao Xingye. Setelah bertukar sapa, Zhao Xingye memberi saran, kamu bertindak sebagai umpan, dan aku akan membunuh musuh. Mari kita coba membunuh beberapa raja yang kejam lagi. Apakah itu akan berhasil? Jangan meremehkan dirimu sendiri. Anda jauh lebih terkenal dari saya sekarang. Magi Brute Camp sangat membencimu dan telah mengirim raja-raja kasar untuk memburumu. Dalam keadaan seperti itu, Anda adalah orang yang paling cocok untuk mengambil tanggung jawab besar ini. Zhao Xingye tersenyum menawan. Sosoknya lurus, cantik, dan anggun serta memancarkan keagungan yang unik. Lin Sun tersenyum kecut. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar pujian yang begitu unik. Diburu dipandang sebagai semacam keterampilan dan kemampuan. Tapi pada akhirnya, dia setuju. Dia langsung menuju ke medan perang ke arah base camp musuh, tidak lagi menyembunyikan dirinya atau bertindak hati-hati. Sepanjang jalan, dia membuat khawatir beberapa ahli magi brute. Hampir semua dari mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Apakah Lin 12 tidak takut mati? Apakah dia tidak tahu bahwa raja-raja kejam sedang mencarinya? Dia terlalu takut. Banyak ahli magi brute memandang keberaniannya sebagai provokasi. Mereka pikir dia sangat arogan untuk mengabaikan mereka. Namun, Lin Sun tidak peduli. Ketika dia bertemu dengan beberapa musuh yang kuat, dia meretas mereka menjadi beberapa bagian. Ketika dia menemukan beberapa lawan yang lebih lemah, dia membiarkan mereka melarikan diri untuk memberitahu yang lain. Sayangnya, dia tidak menemukan raja kasar atau bahkan raja setengah langkah di sepanjang jalan. Bukankah aku hanya rubah yang berpura-pura menjadi harimau? Lin Sun memikirkan tindakannya. Tapi bagaimana saya mengatakannya, perasaannya benar-benar keren. Dia berharap berada di kota terlarang. Dia kemudian bisa menyerbu klan Zuo dan klan Qin. Dia merasa dia tak terkalahkan dengan Zhao Xingye, Ratu Haus Darah, mengikuti tepat di belakangnya. Tentu saja, itu tidak realistis. Senyum Lin Sun dengan cepat memudar, dan dia menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Laporan, Lin 12 sendirian, dan dia datang ke kemah kita. Betapa sombongnya, anak itu sama sekali tidak menganggap kita serius. Ras magi brute akan kehilangan muka jika kita tidak menyingkirkannya hari ini. Laporan dibawa kembali ke magi brute camp satu demi satu, memicu keributan besar. Dia bertindak terlalu jauh. Seberapa sombong dia? Dia hanya berada di tahap kenaikan surga namun dia berani datang ke wilayah kita sendirian. Baiklah. Saya khawatir bahwa saya tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh anak itu. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan datang ke sini untuk mati atas inisiatifnya. Ayo pergi, ayo bunuh dia. Pakar magi brute meninggalkan kamp dengan marah, berniat untuk menyingkirkan Lin Sun untuk selamanya. Namun, mereka tidak membiarkan kemarahan menutupi pikiran mereka. Setiap orang yang dikirim setidaknya berada di tahap roh tercerahkan atau lebih tinggi. Suatu hari generasi muda akan melampaui kita. Aku juga ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki anak itu. Beraninya dia datang untuk memprovokasi kita sendiri. Itu mungkin jebakan. Jangan khawatir, ini wilayah kita. Bahkan jika itu jebakan, kita tidak bisa mentolerir bocah sombong. Pada akhirnya, bahkan seorang raja yang kejam tidak bisa duduk diam lagi dan meninggalkan perkemahan dengan niat membunuh. Pada saat yang sama, di daerah yang jaraknya ribuan mil dari Magi Brute Camp, Lin Sun berdiri di atas gunung, menyaksikan ahli Magi Brute menuju ke arahnya. Dengan tangan terkatup di belakang, dia berkata dengan tenang dan santai, aku telah membunuh banyak orang sepertimu sebelumnya. Aku lelah dengan kalian. Pergi dan beritahu bosmu untuk datang. Saya tidak ingin membuang energi pada orang-orang seperti Anda lagi. Suaranya acuh tak acuh, tetapi bergema di langit dan bumi. Ejekan dan penghinaan yang tak terselubung membuat marah para ahli Magi Brute sehingga paru-paru mereka hampir pecah. Kata-kata Lin Sun penuh dengan ejekan dan penghinaan, namun dia mengatakannya dengan santai dan tenang. Itu semakin membuat marah para ahli Magi Brute. Bajingan kecil umat manusia, apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Cepat dan turun untuk menerima kematianmu. Teriak ahli Magi Brute yang pemarah. Mata ahli Magi Brute lainnya juga dipenuhi dengan amarah yang mematikan. Lin 12. Anak muda manusia itu bangkit seperti bintang dan menimbulkan bayangan ketakutan di kamp orang Majus dalam beberapa hari terakhir. Itu sudah merupakan penghinaan besar bagi mereka,
Tetapi siapa sangka, sebelum mereka bisa membalas dendam, anak itu muncul di depan pintu mereka. Selain itu, dia memiliki sikap yang sangat arogan dan tidak mementingkan mereka. Jika kamu punya nyali maka datanglah ke sini untuk menerima kematianmu. Jika tidak maka jangan bersuara. Lin Sun berdiri di atas satu-satunya puncak gunung, menatap ke bawah ke arah para ahli magi brute dengan ekspresi menghina. Roh pencerahan suku api meledak dengan amarah, apakah kamu ingin mati? Jika dia tidak bereaksi setelah seseorang memprovokasi dia di depan pintunya, maka dia akan malu setengah mati. Ledakan. Dia menendang kakinya dan melayang ke udara. Dengan ayunan lengannya, roda gila tulang yang berputar-putar dengan api membelah udara, langsung menuju ke gunung tempat Lin Sun berdiri. Pakar magi brute lainnya menyipitkan mata, memperhatikan dengan seksama. Mereka tetap tenang meskipun ada provokasi. Mereka memiliki perasaan samar bahwa insiden itu lebih aneh daripada yang terlihat. Anak muda Heaven Ascension mungkin telah membuat nama untuk dirinya sendiri, tetapi mengapa dia datang ke wilayah mereka sendirian untuk memprovokasi mereka? Apa perbedaan antara itu dan berjalan langsung ke dalam jebakan? Apakah anak itu idiot? Tentu saja tidak. Lalu, pasti ada sesuatu yang aneh. Hal yang tidak berharga, cibir Lin Sun dari puncak gunung. Tanpa gerakan khusus, bilah yang terang dan hampir transparan melintas di udara, memancarkan cahaya yang melamun dan suci. Kaca, roda gila tulang langsung terbelah di tengah sebelum meledak menjadi hujan cahaya. Swoosh! Pada saat yang sama, bilah tajam itu berkilauan dan menebas tenggorokan roh pencerahan suku api yang naik ke udara. Sangat cepat, bilah itu membunuh roh yang tercerahkan dalam sekejap mata. Jantung semua orang berdenyut hebat, dan mata mereka terbuka lebar. Semburan darah merah menyembur keluar dari tenggorokan api yang mati itu seperti air mancur yang indah namun dingin. Para ahli magi brute marah karena Lin Sun berani datang ke wilayah mereka untuk memprovokasi mereka dan menganggapnya sebagai penghinaan. Tapi sekarang, darah mereka menjadi dingin. Adegan itu sangat mengejutkan mereka. Mereka sudah tahu bahwa Lin Sun sebelumnya mampu membunuh raja setengah langkah karena busur dan anak panah yang misterius. Dengan kata lain, mereka tidak akan takut pada Lin Sun jika dia tidak memiliki busur dan anak panah. Namun, pemandangan yang terjadi di hadapan mereka menumbangkan ekspektasi mereka. Lin Sun masih bisa membantai seorang ahli roh tercerahkan dalam satu tebasan cepat tanpa bantuan busur dan anak panah. Sulit dipercaya, itu benar-benar sunyi untuk sesaat. Untungnya, para ahli magi brute yang hadir hampir semuanya berada di tahap roh tercerahkan atau lebih tinggi. Setiap kultivator yang lebih lemah akan melarikan diri dengan panik karena semangat juang mereka hancur. Meski begitu, para ahli magi brute yang hadir mengenakan ekspresi mendung. Masing-masing dari mereka dapat dianggap sebagai tokoh terkemuka di Magi Brute Camp, pilar kekuatan. Mereka mungkin tidak bisa dibandingkan dengan monster tua di King Stage, tapi mereka masih merupakan jagoan besar dari ras Magi Brute. Namun, banyak tembakan besar tidak hanya gagal mengintimidasi musuh, tetapi mereka juga membiarkan musuh membunuh salah satu rekan mereka di bawah hidung mereka. Bagaimana mereka tidak marah? Dengar, aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak cukup baik. Mengapa Anda masih melompat ke sini untuk terbunuh? Lin Sun menghela nafas. Dia masih berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, jubahnya berkibar-kibar ditiup angin, yang menambah udara halus. Tapi posturnya terlihat lebih arogan dan menjengkelkan bagi para ahli magi brute. Anak kecil, tempat ini milik Magi Brute Camp. Aku sangat ingin tahu apa yang membuatmu berani datang ke sini sendirian. Seorang raja setengah langkah melangkah maju dengan ekspresi tidak berperasaan. Itu adalah King He dari suku kayu. Dia mengajukan pertanyaan yang dianggap aneh oleh semua ahli magi brute. Kalau tidak, mereka tidak akan diam dan akan berlari ke depan untuk mengelilingi Lin Sun. Lin Sun melirik King He. Orang tua, kamu harus mundur. Anda tidak memenuhi syarat untuk menanyai saya. Sangat sombong. Kata-katanya membuat King He dan raja setengah langkah lainnya mengedipkan kelopak mata mereka dan mata mereka berkobar dengan niat membunuh. Mereka sangat ingin menamparkan orang menyebalkan kecil di gunung sampai mati. Pakar kasar orang majus lainnya hampir meledak dalam kemarahan. Apakah dia mengatakan bahwa raja setengah langkah tidak memenuhi syarat? Anak ini terlalu sombong. King He tertawa marah, tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Karena kamu datang hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ledakan. Saat dia melangkah maju, matanya berkilat seperti pedang, dan sosok kurusnya mengeluarkan aura yang menakutkan. Niat membunuh yang tak terlihat menyelimuti dunia seperti air pasang. Pada saat yang sama, 3 raja setengah langkah lainnya mendekati Lin Sun dari arah yang berbeda, semuanya memakai ekspresi bermusuhan. Namun, mereka tampaknya sangat berhati-hati. Mereka tahu bahwa Lin Sun harus datang dengan persiapan sejak dia datang sendirian. Oleh karena itu,
Bahkan jika mereka berurusan dengan seorang remaja di tahap kenaikan surga, mereka tidak hanya sangat berhati-hati, tetapi mereka juga mengirimkan 4 raja setengah langkah sekaligus. Masalah ini akan mencengangkan siapapun. Kapan seseorang mengirim barisan seperti itu untuk menargetkan remaja Heaven Ascension? Lin Sun diam-diam menyaksikan dari puncak gunung, cahaya aneh berkedip di matanya. Mengapa raja-raja kasar masih belum datang? Pada saat itu, dunia berguncang hebat dengan ledakan keras. Seolah-olah angin mengamuk, guntur bergemuruh, dan para dewa dan iblis meraung marah. Kekuatan yang mengerikan membuat semua ahli magi brute menjadi pucat. Ini memang jebakan. King He dan 3 raja setengah langkah lainnya berhenti pada saat yang sama dan mendengus pada diri mereka sendiri. Kami menebak dengan benar, anak itu memang merencanakan sesuatu. Namun, ekspresi mereka segera berubah, dan mereka hampir ketakutan. Seberkas cahaya hitam melesat melintasi bidang penglihatan mereka dengan kecepatan yang luar biasa seperti pisau tajam yang tiada taranya. Kekosongan itu tercabik-cabik dan berubah menjadi arus udara yang bergejolak menghasilkan siulan tajam yang menyengat telinga mereka. Dunia seakan dijerumuskan ke dalam kehancuran dan kekacauan, seperti sebuah kotak yang ditembus, dihancurkan, dan diledakkan oleh seberkas cahaya hitam. Sangat menakutkan. Samar-samar, sosok agung menjulang di tempat yang sangat jauh. Tampaknya menginjak matahari, bulan, dan bintang saat ia menarik dan membengkokkan busur ilahi. Tidak diragukan lagi, seberkas cahaya hitam adalah panah ilahi yang ditembakkan ke udara dan penglihatan yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur dihasilkan sebagai hasil dari kekuatan mengerikan panah itu. Ini buruk. King He dan raja setengah langkah lainnya, serta semua ahli magi brute yang hadir, dilumpuhkan oleh keterkejutan dan ketakutan. Di bawah kekuatan mengerikan seperti itu, mereka tidak bisa memikirkan cara untuk melawan, atau melarikan diri. Mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Panah apa itu? Tampaknya mampu berpindah waktu, menembus penghalang ruang, dan meredupkan semua sungai bintang di langit. Namun, mereka paling bingung dengan fakta bahwa panah Dewa Hitam tidak membidik mereka. Itu hanya melintas melewati mereka. Ledakan sonik yang diciptakan oleh kecepatan dan kekuatan panah yang mengerikan saat menembus udara sudah cukup untuk mengoyak semangat mereka, mengirim darah mereka melompat ke seluruh tubuh mereka, dan membuat kepala mereka berputar. Namun, mereka tidak peduli tentang semua itu. Hampir bersamaan, mereka menoleh. Kepada siapa panah luar biasa itu ditujukan? Ledakan. Saat pikiran itu muncul di benak mereka, sebuah ledakan mengerikan mengirim sekolom api ke udara di kejauhan. Seolah-olah ribuan gunung berapi telah meletus pada saat yang sama, memuntahkan awan puing dan asap berbentuk jamur yang mengepul dan membakar langit menjadi lubang hitam raksasa. Di dalam ledakan yang mengguncang bumi berdiri sosok yang berteriak. Ratapan dan jeritan kesedihannya bergema di seluruh dunia. Itu adalah teriakan nyaring sebelum kematian, diisi dengan kemarahan, kepanikan, dan kepahitan yang tak ada habisnya, tetapi juga sedikit kebingungan yang tak terlukiskan. Dia sepertinya tidak pernah menyangka dia akan mati dengan cara seperti itu. Langit dan bumi berguncang, udara mengalir deras, dan puing-puing serta bebatuan berhamburan kemana-mana. Meskipun bermil-mil jauhnya dari kekacauan, mereka tidak bisa menahan gemetar dan hampir pingsan ketakutan. Raja Yan Qiong. Tidak perlu berspekulasi. Dari jauh, mereka mengenali sosok itu sebagai monster tua Raja Yan Qiong dari suku api. Raja Yan Qiong terluka parah di Mulberry Woodland, tapi untungnya dia selamat. Setelah masa pemulihan, sebagian besar lukanya telah sembuh. Dia pasti tidak pernah membayangkan bahwa, meskipun dia selamat dari malapetaka di Mulberry Woodland, dia tidak bisa menghindari panah yang menakutkan dan tersingkir di tempat. Tidak peduli apa, dia adalah raja yang kejam. Bagaimana dia bisa mati seperti itu? Adegan itu menjadi sunyi senyap. Semua orang berdiri kaget. Bahkan Lin Sun terguncang. Sejak dia mulai berkultivasi, dia telah menyaksikan kematian beberapa raja, tetapi dia tidak pernah bisa tetap tenang setiap kali itu terjadi. Lagi pula, raja tahap kematian hidup, baik di kekaisaran atau ras brute magi, adalah figur otoritas seperti pilar. Hanya ada sejumlah kecil dari mereka di dunia. Lin Sun melakukan beberapa perhitungan. Tidak termasuk Raja Jinpo yang telah meninggal di Mulberry Woodland, 3 raja kejam telah meninggal selama periode ini. Raja Qing Yun dibunuh oleh Zhang Xunlai. Jin Chaoshui dan Raja Yan Qiong dibunuh oleh Zhao Xingye. Kematian mendadak dari 3 raja kejam tidak diragukan lagi akan menjadi pukulan berat yang tak terduga bagi tentara brute magi. Mungkin, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan situasi berbahaya yang dihadapi kekaisaran. Kesadaran muncul di Lin Sun. Dia akhirnya mengerti mengapa Zhao Xingye meminjam Nonon Sensei Bow dan Biluo Arrow. Di tengah atmosfer yang mematikan, sosok anggun dan lurus Zhao Xingye muncul.
Matanya yang indah namun tak terduga mengamati penonton, dan semua orang merasakan tekanan yang tak terlukiskan menimpa mereka. Ratu Haus Darah, King He dan ahli magi brute lainnya merasakan hati mereka tenggelam ke dasar dada mereka ketika mereka mengenali Zhao Xingye. Wajah mereka menjadi pucat pasi. Mereka akhirnya mengerti mengapa Lin Sun begitu tak kenal takut dan mengapa panah itu mengandung kekuatan yang luar biasa dan menakutkan. Itu semua karena wanita itu. Dia adalah wanita berbahaya yang telah menanamkan rasa takut ke ras brute magi selama ribuan tahun. Mereka bahkan percaya bahwa, meskipun itu adalah konfrontasi langsung, Raja Yan Qiong bukanlah tandingan wanita itu. Kembalilah dan beritahu Raja Guzen bahwa aku tidak akan ragu untuk membalas jika ada raja kasar yang berani datang ke sini dan membuat masalah lagi. Yang mengejutkan semua orang, Zhao Xingye tidak terus membunuh, tetapi menghilang bersama Lin Sun setelah meninggalkan kata-kata itu. Dia membunuh raja yang kejam dengan satu panah, meninggalkan kalimat, dan menghilang. King He dan yang lainnya diam-diam menyaksikan Zhao Xingye dan Lin Sun menjauh. Tidak ada yang berani menghentikan mereka. Tidak ada yang berani berbicara. Tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Pada hari itu, kamp magi brute. Di tenda, sesosok tua bungkuk tetap diam saat mendengar ancaman dari Zhao Xingye. Itu adalah seorang lelaki tua kurus dengan rambut jarang yang mengenakan kulit binatang. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas, suaranya serak dan dalam, busur dan anak panah legendaris. Zhao Xingye. Beberapa tokoh top ras brute magi duduk di dalam tenda. Yang terlemah masih merupakan raja setengah langkah dan beberapa adalah monster tua di panggung raja yang kejam. Namun, mereka semua memakai ekspresi muram. Apalagi ketika mereka mendengar desahan lelaki tua kurus itu. Ekspresi mereka semakin mendung. Pada hari yang sama, Jin Chaoshui, Raja Brute dari suku emas, dan Raja Yan Qiong, Raja Brute dari suku api, keduanya terbunuh. Dan mereka berdua mati di tangan wanita yang sama. Ras magi brute tidak pernah mengalami pukulan sebesar ini di masa lalu. Kupikir kita bisa mengambil kesempatan ini untuk memusnahkan kamp kekaisaran dalam satu gerakan sebelum bencana Dao besar datang. Saya pikir kami dapat mencapai hal-hal yang telah kami coba lakukan selama ribuan tahun. Siapa sangka? Ekspresi lelaki tua itu tidak sedih atau bahagia. Tampaknya ada pengalaman dan pengetahuan bertahun-tahun terukir di wajahnya dan kerutan di sekitar matanya. Itu sangat disayangkan. Seorang raja yang kejam mengerutkan kening dan marah, jika Lin 12 tidak muncul dengan busur dan anak panah itu, bagaimana semua ini bisa terjadi? Nama Lin 12, membuat semua tokoh berpengaruh mengerutkan kening. Niat membunuh yang kuat melonjak di hati mereka. Seorang remaja telah menimbulkan badai yang tak terhitung jumlahnya di Bloodkill Battlefield dan membuat mereka sakit kepala dan masalah yang tak ada habisnya. Kemunduran dan kekalahan berulang yang mereka derita karena dia terlalu luar biasa dan menyebalkan. Apa gunanya mengeluh pria tua yang duduk di kursi utama sepertinya telah menerima kebenaran. Sejak kesempatan besar turun di Mulberry Woodland, pasukan kita telah kehilangan 4 raja yang kejam. Kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Semua tokoh berpengaruh berseru kaget, jangan bilang kita harus berkompromi dengan Zhao Xingye. Wanita itu sudah haus darah, dan sekarang dia memiliki harta yang tiada taraf di tangannya. Jika kita melawannya secara langsung, bahkan jika kita menghabiskan kekuatan kita, pihak kita masih akan menderita kerugian besar pada akhirnya. Lelaki tua itu terhuyung-huyung dan berjalan menuju bagian luar tenda, membungkuk. Keluarkan perintah mulai hari ini, kami akan sementara gencatan senjata. Saat dia berbicara, dia sudah pergi. Tetapi meskipun dia telah pergi, kata-katanya yang acuh tak acuh sangat membebani hati setiap tokoh berpengaruh di kamp. Terlepas dari betapa cemberut dan tertekannya perasaan mereka, mereka tidak punya pilihan selain menerimanya. Ini karena lelaki tua itu adalah Raja Guzen, monster tua di tingkat penguasa kamp orang Majus. Kata-katanya seperti sebuah keputusan tidak ada yang berani melanggarnya. Pada hari itu, Ratu yang haus darah Zhao Xingye melancarkan serangan yang kuat, membunuh 2 raja yang kejam, dan memaksa Raja Guzen untuk menyetujui gencatan senjata. Berita itu menimbulkan sensasi besar ketika dibawa kembali ke 8 kubu kekaisaran. Setiap pembudidaya meletus dengan kegembiraan dan kegembiraan. Untuk beberapa waktu, tentara brute magi sering menginvasi wilayah mereka dan menambah suasana tegang dan menindas di kamp kekaisaran. Semua orang merasakan bahaya yang menjulang selama periode itu. Semua orang khawatir tentang apakah persediaan dan sumber daya yang tersisa akan menopang kamp jika perang skala penuh pecah. Sekarang, itu bukan lagi masalah. Mengapa mereka tidak merayakannya malapetaka dan kesuraman dalam beberapa hari terakhir telah tersapu, digantikan oleh suasana gembira. Komandan Zhao sangat luar biasa. Dia dengan mudah membunuh 2 raja yang kejam dan memaksa Raja Guzen untuk menundukkan kepalanya.
Kekuatan sucinya sebanding dengan kecemerlangan matahari dan bulan. Banyak pembudidaya kekaisaran bersorak untuk Zhao Xingye, mengaguminya sampai ke titik pemujaan. Dari apa yang saya tahu, Komandan Zhao berhasil karena bantuan besar dari Tuan Muda Lin. Benarkah itu? Saya dapat memberitahu Anda bahwa, ketika Komandan Zhao membunuh dua raja yang kejam, dia memegang busur dan anak panah legendaris milik Tuan Muda Lin. Itu benar, menurut laporan yang dikirim dari garis depan, Raja Guzhen membuat keputusan untuk gencatan senjata karena dia sangat takut dengan kekuatan busur dan anak panah. Jadi begitu, maka itu berarti Tuan Muda Lin juga pantas mendapat bagian dari penghargaan itu. Demikian pula, cerita tentang bantuan dermawan Lin Sun dalam meminjamkan busur dan anak panah juga menyebar seperti api. Para pembudidaya sangat memuji Lin Sun atas pengabdiannya pada kekaisaran dan kebenarannya. Mereka bahkan memandangnya sebagai panutan bagi para prajurit kekaisaran. Namun, ketika Qin Chu mendengar berita itu, dia sangat marah hingga hampir memuntahkan darah. Dia juga meminta untuk meminjam busur dan anak panah, tetapi Lin Sun menolak untuk membiarkannya tanpa ragu-ragu. Bagaimana dia mengabdi pada kekaisaran? Bagaimana dia bisa menjadi panutan bagi tentara kekaisaran? Mengapa dia pantas mendapatkan pujian setinggi itu? Semakin Qin Chu memikirkannya, semakin marah dia. Terutama ketika dia memikirkan tusukan di belakang dari Zhao Xingye. Namun, tidak peduli seberapa marahnya dia, Lin Sun berada di puncak gelombang. Dia menikmati rasa hormat dan pujian yang besar dari para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di kamp tentara. Sebaliknya, Qin Chu menderita semburan pelecehan di belakang punggungnya setelah seseorang membocorkan fakta bahwa dia dengan paksa mencoba meminjam busur dan anak panah Lin Sun. Reputasinya anjlok sebagai akibatnya. Wajah Qin Chu berkerut karena marah. Dia membenci kenyataan bahwa dia tidak bisa membantai semua orang yang mengkritik dan mengejeknya di belakang punggungnya. Pada malam hari mereka kembali ke kamp ke-7. Zhao Xingye secara khusus memanggil Lin Sun ke aula dan kemudian mengeluarkan busur tanpa omong kosong dan panah biluo dengan ekspresi serius dan kuburan yang langka. Ada masalah besar dengan sepasang harta ini. Yang terbaik adalah tidak menggunakannya kecuali itu adalah titik kritis antara hidup dan mati. Jika tidak, akan ada akibatnya. Dari beberapa hari terakhir mempelajari busur tanpa omong kosong, saya telah menyimpulkan bahwa asal-usulnya sangat luar biasa. Meskipun saya tidak tahu siapa yang membuatnya, saya yakin itu pernah membunuh seorang ahli Sein. Zhao Xingye dengan cepat memberikan jawaban. Namun, ini sangat mengkhawatirkan Lin Sun. Membunuh seorang ahli Sein, itu tidak kurang dari informasi yang menggetarkan bumi. Dalam pandangan Lin Sun, orang suci adalah eksistensi yang nyaris tak terkalahkan yang dapat memetik bintang dari langit, merebut bulan dengan sapuan, menjelajahi kosmos, dan memiliki umur yang setara dengan matahari dan bulan. Oleh karena itu, mudah untuk membayangkan betapa mengejutkannya berita itu baginya. Bahkan Zhao Xingye memiliki ekspresi sedikit terkejut meskipun menjadi orang yang berbagi informasi. Itu memang wahyu yang menggetarkan bumi dan bahkan dia tidak bisa membayangkan bagaimana busur itu bisa memiliki masa lalu yang berdarah dan menakjubkan. Membunuh seorang ahli Sein, ini saja akan mengejutkan seluruh dunia. Bagian yang paling tidak terbayangkan oleh Zhao Xingye adalah bahwa busur itu telah membunuh lebih dari satu pakar Sein. Busur ini pernah diwarnai dengan darah orang suci dan menghancurkan roh orang suci. Itu adalah senjata yang mengerikan bahkan di zaman kuno. Namun, itu telah mengalami kerusakan serius dan mengandung begitu banyak kebiadaban dan haus darah yang suatu hari akan meledak. Ekspresi Zhao Xingye berubah suram saat dia menatap Lin Sun. Ketika itu terjadi, kamu akan menderita serangan balasan mengingat kekuatanmu saat ini. Itu adalah hasil yang tidak akan bisa kamu tahan. Mata Lin Sun menyipit. Dia tidak menyangka akan ada bahaya tersembunyi, seperti itu di haluan. Serangan balik, dia tidak bisa tidak bertanya, seberapa menakutkan itu. Zhao Xingye memandang Lin Sun dari atas ke bawah dan dengan santai berkata, ketika aku membunuh Gold Brute King Jin Chaoshui, gumpalan sifat buas di haluan terlepas. Gumpalan tunggal itu berhasil menyerang jiwaku dan hampir menguasai kehendakku. Ketika aku membunuh Fire Brute King Yan Qiong, dendam seorang suci yang tersisa keluar dari haluan dan hampir menghancurkan kekuatan hidupku. Pada titik ini, ada jejak ketakutan yang jarang terlihat di ekspresi Zhao Xingye. Dulu, jika aku tidak memiliki harta rahasia yang bisa menjaga jiwaku kemungkinan besar akan dihancurkan oleh busur dan aku akan mati. Meski nadanya tenang, kata-kata itu membuat Lin Sun menegang saat dia tersentak. Zhao Xingye adalah eksistensi puncak di panggung raja, tetapi bahkan seseorang seperti dia telah menderita serangan balik yang semakin berbahaya dari Nonon Sensei Bo 2 kali dan hampir kehilangan nyawanya. Itu menunjukkan betapa menakutkannya sifat buas di dalam haluan itu.
Namun, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Semakin kuat kultivasi pengguna, semakin besar serangan balik dari haluan. Karena Anda belum menemukan reaksi apapun, jelas bahwa busur tanpa omong kosong tidak dapat melukai diri Anda saat ini. Zhao Xingye tampaknya menebak apa yang dikhawatirkan Lin Sun dan berkata, namun, saat kultivasi Anda tumbuh, Anda harus mulai memperhatikan potensi masalah ini. Lagi pula, itu akan selalu menjadi ancaman tersembunyi kecuali. Hati Lin Sun bergetar saat dia bertanya, kecuali apa? Kecuali kamu bisa menemukan roh senjatanya yang hilang. Roh senjata, itu benar. Harta tertinggi seperti itu seharusnya lahir dengan jiwanya sendiri ketika diciptakan, seperti bagaimana manusia memiliki jiwa. Mata Zhao Xingye berkedip dengan kecerdasan saat dia melanjutkan, harta karun seperti itu juga dikenal sebagai harta Sein yang diegofikan. Lin Sun merenung sambil bergumam, roh senjata, harta Sein yang diegofikan. Zhao Xingye tiba-tiba menyarankan, ketika Anda menuju ke domain tanah air kuno di masa depan, jika Anda menemukan kesempatan untuk itu, saya sarankan Anda pergi ke salah satu tanah suci misterius yang tersembunyi, Sunset Karen Valley. Lin Sun tidak terbiasa dengan istilah tanah suci yang tersembunyi, dan tidak memiliki banyak reaksi, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Sunset Karen Valley, dia langsung terkejut. Ketika dia berada di laut pemakaman roh, dia telah menyebabkan fenomena bunga mekar di langit, ketika dia maju ke tahap Mid-Heaven Ascension. Pemandangan yang megah dan indah itu bisa dinilai sebagai salah satu yang terindah di dunia. Namun, Toadi dengan jijik mengatakan bahwa di zaman kuno, ada tanah suci yang disebut Sunset Karen Valley, di mana burung gagak emas telah berubah menjadi matahari dan bercokol di langit sepanjang tahun. Pemandangannya memancarkan sinarnya yang mulia ke tanah itu mirip dengan keajaiban dunia yang sebenarnya. Saat itu, Lin Sun curiga bahwa Toadi hanya membual, tetapi setelah mendengar Zhao Xingye menyebutkan Sunset Karen Valley, yang sama, dia menyadari bahwa tanah yang dibicarakan Toadi benar-benar ada. Apakah kamu ingat adegan yang muncul ketika busur digunakan di mana matahari jatuh ke dalam kegelapan dan darah burung gagak emas mewarnai laut? Saya yakin bahwa busur ini pernah membunuh seorang ahli Sein dari Golden Crow Clan. Zhao Xingye menyimpulkan, jika Anda ingin menemukan di mana roh haluan itu hilang, maka Sunset Karen Valley tidak diragukan lagi adalah tempat yang baik untuk memulai. Itu dulunya adalah sarang klan gagak emas kuno dan masih menyimpan banyak rahasia yang belum terpecahkan hingga hari ini. Lin Sun dengan sungguh-sungguh mengangguk dan mengingat informasi ini. Jika kamu berhasil menemukan roh senjata, kamu tidak hanya dapat menekan sifat buas di haluan tetapi juga memulihkan sebagian dari kekuatannya yang hilang. Jari-jari ramping Zhao Xingye dengan lembut menelusuri panjang busur tanpa omong kosong. Itu terbuat dari tulang yang membuatnya terlihat sangat menyeramkan. Meskipun demikian, itu memberikan sensasi suci dan sakral alih-alih rasa takut. Zhao Xingye hanya bisa menghela nafas. Lihat tulang-tulang ini. Saya curiga busur itu dibuat dari tengkorak para ahli Sein. Tebakannya membuat Lin Sun melompat ketakutan. Tengkorak ahli suci. Busur itu berisi total 18 tengkorak. Jika Zhao Xingye benar, bukankah itu berarti 18 tengkorak ahli Sein telah digunakan untuk membuat tubuhnya sendiri? Itu terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Zhao Xingye dengan hati-hati mengembalikan busur tanpa omong kosong ke Lin Sun sebelum dia mengeluarkan panah Biluo dan berkata, untuk panah ini, aku mengenalinya. Itu adalah salah satu dari 9 panah dewa dari suku Yi besar. 9 panah dewa ini diberi nama Biluo, Huangquan, Shangxi, Moli, Kuya, Jiguang, Pianyu, Hunxi, dan Wucui. Setiap panah memiliki kemampuan unik dan kekuatan menakutkan yang tak terbayangkan. Semua orang tahu bahwa anggota suku Yi Agung adalah pemanah yang saleh dan memiliki masa lalu yang sangat gemilang. Dengan demikian, fakta bahwa ke-9 anak panah dewa ini bisa menjadi harta tertinggi suku itu lebih dari sekadar bukti asal-usulnya yang luar biasa. Sayangnya, panah Biluo dan panah Huangquan adalah satu set panah kembar yang diketahui hanya menghasilkan kekuatan terbesar mereka saat dipasangkan dengan busur Sol Teter. Lin Sun tercengang dengan informasi ini. Dia awalnya percaya bahwa ada semacam hubungan antara busur tanpa omong kosong dan panah Biluo dan mereka mungkin telah dibuat sebagai satu set. Namun, ini tidak terjadi sama sekali. Jadi begitu. Lin Sun menyadari bahwa dia telah memikirkannya secara berlebihan. Bagaimana bisa begitu kebetulan bahwa dia akan menemukan panah ilahi yang cocok untuk busur tanpa omong kosong di medan perang pembunuhan darah. Namun, busur tanpa omong kosong harus lebih kuat dari busur penambat jiwa. Kalau tidak, bahkan dalam keadaan rusak, busur Biluo tidak akan mudah ditundukkan. Zhao Xingye tidak diragukan lagi adalah keberadaan panggung raja yang menakjubkan. Dengan beberapa kata, dia berhasil menyimpulkan banyak hal yang Lin Sun sendiri tidak tahu, membuatnya tidak punya pilihan selain kagum pada kemampuannya. Ingat,
Ketika kamu memasuki domain Wastelen kuno di masa depan, jangan sembarangan menggunakan busur tanpa omong kosong kecuali itu saat yang kritis. Ada terlalu banyak ahli yang kuat di sana yang akan memberimu masalah tanpa akhir jika mereka menemukan kekuatan busur itu. Jauh di malam hari, Zhao Xingye meninggalkan Lin Sun satu peringatan terakhir sebelum dia pergi, menyebabkan dia menggigil. Lin Sun secara alami memahami kejahatan, memiliki sesuatu yang berharga. Karena pihak Brute meletakkan senjata mereka dan menyerukan gencatan senjata sementara, kamp kekaisaran jauh lebih santai pada hari-hari berikutnya. Di kamp tentara ketujuh, tidak ada yang mengambil risiko untuk pergi kecuali itu adalah masalah yang mendesak. Karena ada gencatan senjata dan mereka tidak memiliki banyak perbekalan yang tersisa, tidak ada yang secara sukarela membuat masalah. Kedamaian yang langka malah membuat Lin Sun agak tidak nyaman. Namun, dia menyibukkan diri dengan berlatih seni bela diri dan membantu para pembudidaya lain membuat atau memperbaiki peralatan mereka di bengkel. Ketika dia bebas, dia kadang-kadang mengadakan pertemuan dengan Lu Wenting, Abi, Yan Feng, dan teman-teman lainnya. Namun, bertemu dengan mereka pasti akan membuatnya sedikit tertekan karena itu akan membuatnya mengingat Huang Tua dan Hutong. Di tengah hari-hari yang membosankan ini, Lin Sun kadang-kadang meninggalkan kamp dan berjalan-jalan di medan perang pembunuhan darah. Itu adalah dunia yang selamanya gelap, suram, berbahaya, dan tandus. Meski tidak ada lagi musuh di medan perang, namun tetap dipenuhi dengan berbagai bahaya. Namun, Lin Sun sudah terbiasa dan tidak lagi gugup seperti pertama kali dia tiba di sini. Ketika dia melewati Mulberry Woodland, dia mau tidak mau mencoba mengintip ke dalam, mengingat pohon suci es yang agung dan jangkrik emas yang memiliki tujuan besar untuk membiarkan semua makhluk hidup menjadi orang suci. Dia juga mengingat-ingat berwarna darah dengan suara yang jernih dan lembut meskipun auranya yang garang dan mengesankan ditambah jangkrik putih yang tangisannya bisa bergema di 9 langit. Ada juga naga biru raksasa yang dia lihat sekilas, yang juga merupakan makhluk menakutkan yang telah mencapai tahap Sein. Terakhir, ada istana Dao misterius yang muncul. Itu memiliki 9.999 anak tangga, yang menyerupai tangga ke langit. Cahaya ilahi menerangi langit dan mewarnai tanah dalam lapisan kesucian yang agung. Melihat fenomena seperti itu tidak ada bandingannya, untuk sedikitnya. Apa yang ada di dalam istana Dao misterius ini dan rahasia apa yang disembunyikannya? Mengapa begitu banyak makhluk tahap Sein tertarik padanya dan mati-matian memperebutkannya? Lin Sun tidak tahu. Mulberry Woodland berbeda dari masa lalu dan sekarang ditutupi oleh kabut tebal berwarna darah yang tidak dapat ditembus oleh pandangan. Karena itu, Lin Sun tidak berani mengambil satu langkah pun ke dalam. Namun, dia yakin bahwa ketika bencana Dao besar tiba, makhluk mengerikan di Mulberry Woodland tidak akan tinggal diam dan muncul ke dunia. Waktu dengan cepat melesat seperti anak panah. Waktu untuk membuka jalan menuju kekaisaran telah tiba secara diam-diam. 740